Dasar komandan divisi itu, wanita rendahan mana pantas jadi Panglima Kodam, cuma basa-basi saja, gerutu Maijen Teguh Widodo, Panglima Divisi Infanteri 1 TNI, sambil menyilangkan kaki dengan angkuh di sofa ruang kerjanya. Di depannya terhampar katalog baju golf, bukan seragam PDU yang rapi. Aliran sungai perbatasan di luar jendela mengalir tenang, tapi udara di ruang Panglima Divisi stagnan seperti genangan air busuk. Panglima, bagaimanapun ini kunjungan Panglima Kodam. Persiapan upacara harus benar-benar sempurna, ujar ajudannya, Mayor Rahmat, dengan ekspresi cemas. Namun, Maijen Widodo melambaikan tangan dan mendengus. Rahmat, itu masalahmu. Kau tidak punya fleksibilitas. Apa pedulinya kalau wanita itu lulusan Kopassus? Dia tetap seorang wanita. Kalau dia terlalu kaku, ya sudah, ikuti saja maunya, beri dia makanan enak, lalu suruh pulang. Kau mengerti maksudku? Maijen Widodo adalah sosok yang melaju pesat berkat latar belakang keluarga terpandang. Baginya, TNI bukanlah tempat untuk membela negara, melainkan taman bermain untuk memamerkan wewenang dan menindas bawahan. Laporan tentang runtuhnya disiplin di unit-unit garis depan membanjir, tapi ia tak peduli. Sebaliknya, ia sibuk memikirkan kenyamanan pribadinya. Ngomong-ngomong, menu makan siang hari ini apa? Kalau seperti kemarin, makan siang murah meriah. Awas saja. Kau tahu seleraku, kan? Siap, Panglima. Kami sudah memesan khusus dari restoran terkenal di dekat sini. Bagus. Begitulah seharusnya. Dan periksa lagi kebersihan. Jika ada satu debu pun, itu tanggung jawabku. Maijen Widodo mengusir ajudannya seperti pelayan, lalu kembali fokus pada katalog. Beberapa saat kemudian, dari luar terdengar suara helikopter yang riuh. Kedatangan Panglima Kodam lebih awal dari jadwal. Oh, sudah datang? Cepat sekali dia. Maijen Widodo bangkit dari tempat duduknya dengan malas dan asal mengenakan PDU-nya. Kancingnya tidak terkunci sempurna, sehingga perutnya yang buncit menonjol, tapi ia tak peduli. Ia melihat ke cermin, merapikan rambutnya, lalu memaksakan senyum. Di lapangan upacara, sebuah helikopter milik Komando Operasi Penerbangan TNI AD mendarat, mengibaskan debu hitam. Saat baling-baling berhenti dan pintu terbuka, seorang wanita dengan tatapan tajam muncul. Ia adalah Maijen Ayu Pratiwi, Panglima Kodam termuda di TNI. PDU-nya disetrika sempurna tanpa kerutan, dan tatapan matanya di balik baretnya sedingin es. Maijen Widodo berjalan lambat dan memberi hormat asal-asalan. Garuda Sakti. Wah, Panglima Kodam, pasti lelah sekali perjalanan jauh. Mengapa tidak memberi kabar sebelumnya? Suaranya tidak sedikit pun menunjukkan rasa hormat. Sebaliknya, ada arogansi yang seolah ingin menggurui atasan. Maijen Ayu dengan cepat menangkap pakaian Maijen Widodo yang berantakan dan sikapnya yang kurang ajar. Tatapannya menajam. Garuda Sakti, Panglima Divisi, mengapa pakaian Anda seperti itu saat Panglima Kodam berkunjung? Suara Maijen Ayu rendah dan tegas. Terasa intimidatif seperti ombak yang menghantam batu. Maijen Widodo tersentak, tapi kemudian tertawa santai dan menjawab, "Oh, maafkan saya, Komandan. Mungkin saya ceroboh karena terburu-buru. Harap maklum, unit kami memang sibuk." Ia mengabaikan teguran Maijen Ayu dan berjalan di depan. Maijen Ayu mengikutinya sambil mengamati setiap sudut unit dengan tajam. Di sudut lapangan upacara, rumput liar tumbuh subur, dan mata prajurit jaga terlihat kosong. Wajah prajurit yang lewat tidak menunjukkan semangat, dan para perwira diam seperti tikus, takut menyinggung Maijen Widodo. Ini bukan unit TNI. Ini adalah kerajaan pribadi Maijen Widodo, pikir Maijen Ayu dengan dingin. Ia telah melewati banyak operasi dan pengalaman pahit selama di Kopassus. Hanya dengan melihat tatapan mata, ia bisa tahu karakter seseorang dan kondisi unit. Divisi Infanteri 1 mungkin terlihat normal di permukaan, tapi di dalamnya sudah busuk hingga ambang kehancuran. Begitu masuk ruang Panglima Divisi, Maijen Widodo langsung menjatuhkan diri ke kursi kehormatan. Bahkan sebelum Maijen Ayu sempat duduk. Panglima Kodam, kondisi TNI akhir-akhir ini memprihatinkan. Prajurit tidak patuh, atasan terus menekan. Hanya kami para pimpinan yang jadi korban, Komandan.
Maijen Widodo mengeluh sambil memasukkan sebatang rokok mahal ke mulutnya. Maijen Ayu tidak duduk, melainkan menatap papan kondisi yang tergantung di dinding ruang Panglima Divisi. Rencana operasi berantakan, dan jadwal latihan sebagian besar dibatalkan atau dikurangi. Panglima Widodo, Anda membatalkan latihan manuver lapangan bulan lalu dengan alasan cuaca buruk. Catatan BMKG pada hari itu menunjukkan curah hujan di bawah 5 mm. Jelaskan, tanya Maijen Ayu dengan dingin dari belakang. Maijen Widodo menelan rokoknya dan tampak bingung. Ah, itu, Komandan, kalau hujan terus, prajurit bisa sakit, dan kekuatan tempur akan berkurang, bukan? Prajurit zaman sekarang fisiknya lemah, kalau dipaksa, nanti malah banyak keluhan. Saya melakukan itu semua demi prajurit. Demi prajurit, Anda bilang? Maijen Ayu perlahan berbalik dan menatap Maijen Widodo. Kemarahan dingin bergelora di kedalaman matanya. Seragam prajurit yang saya lihat saat masuk tadi kotor penuh lumpur, dan jendela barak dibiarkan pecah. Sampah makanan di belakang kantin tidak diurus dengan baik, baunya menyengat. Jika Anda benar-benar memikirkan prajurit, seharusnya Anda lebih sering memeriksa lapangan daripada melihat katalog baju golf. Wajah Maijen Widodo memerah. Harga dirinya terluka karena seorang wanita yang bahkan lebih muda darinya berani menggurui. Panglima Kodam, perkataan Anda terlalu berlebihan. Saya juga sudah melakukan yang terbaik, dan ini unit saya. Saya sendiri yang mengatur operasional unit. Maijen Widodo secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Maijen Ayu tanpa mengubah ekspresi, mengeluarkan buku catatan. Lalu ia menulis sesuatu dengan jelas. Baik, ini unit Anda. Tapi ini juga unit Tentara Nasional Indonesia. Mulai hari ini, saya akan memeriksa satu persatu cara Anda mengelola unit ini. Maijen Ayu menutup buku catatannya dan menatap Maijen Widodo lurus-lurus. Bersiaplah. Mulai besok pagi, kita akan melakukan inspeksi mendadak ke seluruh unit. Tidak ada pengecualian. Maijen Widodo terbelalak. Inspeksi mendadak tanpa pemberitahuan, dan itu akan dipimpin langsung oleh Panglima Kodam, seorang lulusan Kopassus yang terkenal kaku. Keringat dingin mengalir di punggungnya, tapi ia berusaha tetap tenang. Inspeksi mendadak, jadwalnya terlalu mendadak, Komandan. Apa perang datang dengan pemberitahuan? Jika Anda bilang sudah mengelola dengan baik, seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti. Maijen Ayu menjawab singkat, lalu keluar dari ruang Panglima Divisi tanpa menoleh ke belakang. Begitu pintu tertutup, Maijen Widodo menggebrak meja dan berteriak, "Sialan, kenapa harus dia yang datang? Hei, kumpulkan semua staf. Sekarang juga." Di ruang Panglima Divisi, Maijen Ayu berjalan cepat di koridor di luar ruang Panglima Divisi. Di belakangnya, ajudannya mengikuti dengan hati-hati. Maijen Widodo lebih busuk dari yang saya kira. Kita harus mencabut sampai ke akarnya, gumam Maijen Ayu pelan. Panglima Kodam, apakah Anda akan baik-baik saja? Latar belakang keluarga Maijen Widodo tidak main-main. Saya dengar ia punya koneksi kuat di kalangan politisi, ujar ajudannya dengan nada khawatir. Maijen Ayu tersenyum tipis mendengar kekhawatiran ajudannya. Apa latar belakang keluarga atau koneksi bisa menahan peluru di medan perang? Saya seorang prajurit. Tugas saya adalah membersihkan mereka yang merusak TNI. Siapapun dia, tidak peduli. Maijen Ayu mengepalkan tinjunya. Divisi Infanteri 1, Unit Garuda Sakti Samunja Garis Depan Republik Indonesia. Nama terhormat itu tercoreng karena seorang pimpinan yang tidak kompeten. Ia tidak akan pernah membiarkannya. Ini bukan sekadar inspeksi. Ini adalah awal dari operasi pembedahan untuk membuang bagian yang busuk. Malam itu, di rumah dinas Panglima Divisi, Maijen Widodo dan para kroninya mengadakan rapat darurat. Namun, rapat itu lebih seperti pesta miras. Jangan khawatir, kakak, wanita itu pasti akan menyerah setelah beberapa hari tidak menemukan apa-apa. Kami sudah menyiapkan semua berkas dengan sempurna, ujar Komandan Resimen 1 sambil mengisi gelas Maijen Widodo. Maijen Widodo menenggak minumannya dan menggerutu, berani-beraninya dia menggurui aku. Lihat saja, aku akan memasang jebakan dan mempermalukannya habis-habisan. Akan kutunjukkan apa jadinya jika seorang wanita bertingkah di luar batas. Mata Maijen Widodo berkilat dengan keserakahan dan kebencian. Ia belum tahu siapa yang telah ia singgung.
Maijen Ayu bukanlah mangsa yang menghindari perangkap, melainkan predator yang mencabik-cabik pemburu yang memasang perangkap. Angin malam sungai perbatasan berembus kencang. Keheningan sebelum badai menyelimuti unit Garuda Sakti. Konflik antara Maijen Ayu dan Maijen Widodo kini tak terhindarkan. Pukul 4 pagi, kabut tebal menyelimuti sungai perbatasan, seolah menelan dunia. Di tengah kegelapan yang pekat, suara sirene tajam memecah kesunyian di Divisi Infanteri 1, Wiu-Wiu, Siaga 1, Siaga 1. Saat ini juga, seluruh unit bersiap tempur. Ini situasi latihan. Ulangi, ini situasi latihan. Pengumuman bercampur suara berderak karena peralatan komunikasi yang tua menggema di seluruh area markas. Di unit yang normal, seharusnya tanah bergetar oleh derap langkah prajurit yang melompat dari ranjang, menyiapkan perlengkapan, dan berlari menuju pos masing-masing. Namun, pagi di unit Garuda Sakti anehnya kacau balau. Apa-apaan ini? Tidak ada pemberitahuan latihan hari ini. Siapa yang salah pencet sirene? Telepon ruang tata usaha. Hei, helm tempurku mana? Kemarin prajurit kepala, Praka Adi, pinjam buat bantal, bukan? Bahkan sebelum lampu barak dinyalakan, teriakan kesal dan umpatan sudah bersahutan. Para prajurit menggosok mata yang mengantuk, meraba-raba lemari pakaian, dan perwira piket, yang bahkan belum mengerti situasi, berteriak-teriak ke telepon di ruang tata usaha. Pada saat itu, Maijen Ayu bersembunyi di balik pohon pinus di sudut lapangan upacara, mengamati semua kekacauan itu dalam kegelapan. Angka di stopwatch bercahaya di tangannya terus berputar. 5 menit berlalu. Bahkan pasukan garda terdepan pun belum berkumpul, pikirnya dingin. Mayor Rahmat, ajudannya, yang berdiri di sampingnya, menggigit bibir dan menundukkan kepala. Maafkan saya, Panglima, jika ini di Kopassus, sudah selesai dan siap ditempatkan di daerah operasi. Jangan bandingkan. Membandingkan mereka dengan Kopassus itu penghinaan bagi Kopassus. Ini bukan unit TNI, ini lebih buruk dari perkemahan pramuka. Mata Maijen Ayu bersinar tajam. Ia perlahan berjalan menuju ruang kendali komando bunker, tempat yang seharusnya menjadi otak divisi di masa perang. Ketika pintu besi tebal bunker bawah tanah terbuka, bau apak dan jamur bercampur bau makanan aneh, menyengat hidung. Di depan papan situasi, para perwira operasi kebingungan, dan petugas komunikasi kesulitan mengatur frekuensi. Di mana Panglima Divisi? Suara Maijen Ayu seketika menguasai semua kebisingan di bunker. Seorang letkol, kepala staf operasi, terkejut dan memberi hormat. Garuda Sakti, Panglima Kodam, Panglima Divisi sekarang, sedang di ruang terpisah untuk merancang strategi operasi. Merancang strategi operasi, meninggalkan bunker di tengah situasi seperti ini untuk merancang strategi. Maijen Ayu tidak melewatkan mata letkol yang bergetar. Itu bohong, tanpa menunggu jawaban, ia melangkah masuk ke ruang istirahat pimpinan di dalam bunker, tempat letkol tadi melirik. Panglima Kodam, itu area keamanan, letkol mencoba menghentikannya, tapi Mayor Rahmat dengan bahu kokohnya menghalanginya. Maijen Ayu membuka pintu ruang istirahat dengan keras. Nice shot. Benar. Sentuhan pergelangan tangan itu penting. Itu yang namanya feeling. Pemandangan yang tak bisa dipercaya terhampar. Sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari ketegangan di ruang situasi. Maijen Widodo, tanpa mengenakan PDU, hanya memakai kaos oblong, sedang mengayunkan stik golf di atas matras latihan puting. Di atas meja, tersaji bubur abalon kelas atas yang mengepulkan asap dan lauk pauk yang menggugah selera. Maijen Widodo menoleh saat mendengar suara pintu terbuka dan mengerutkan kening. Ah, Mayor Rahmat, sudah kubilang jangan masuk. Matanya terbelalak. Di depan pintu, bukanlah bawahannya, melainkan Maijen Ayu, Panglima Kodam, dengan tatapan tajam. Strategi operasi Anda sungguh elegan, Panglima Widodo. Apakah stik golf itu tongkat komando Anda? Tatapan Maijen Ayu bergantian antara stik golf di tangan Maijen Widodo dan bubur abalon di atas meja. Maijen Widodo buru-buru menyembunyikan stik golf di belakang punggungnya dan berdeham. Hahem. Ah Panglima Kodam, ini mendadak sekali, saya jadi bingung. Saya sedang menenangkan pikiran sebentar untuk mendapatkan inspirasi taktis. Golf itu olahraga yang butuh konsentrasi tinggi.
sangat membantu dalam merancang strategi. Seluruh unit telah diperintahkan siaga 1. Sudah 20 menit sejak skenario simulasi pasukan khusus musuh menyeberangi sungai perbatasan. Tapi Anda, sebagai pimpinan, malah bermain golf dengan kaos oblong. Maijen Ayu melangkah maju 1 langkah. Di bawah tekanan karisma Maijen Ayu, Maijen Widodo mundur. Segera kembali ke ruang situasi. Saya beri waktu 1 menit. Tidak bisakah kita makan dulu, Komandan? Membangunkan orang sepagi ini, lalu tidak membiarkan makan. Bukankah itu terlalu kejam? Dan ini kan situasi latihan. Ayolah, jangan terlalu serius. Maijen Widodo menjawab dengan nada menantang, sambil mengambil sendok. Sikapnya menunjukkan bahwa makan lebih penting daripada operasi. Maijen Ayu menghela napas panjang. Bukan lawan bicara yang bisa diajak berkomunikasi. Mayor Rahmat, ya, Panglima Kodam, catat. Maijen Teguh Widodo, Panglima Divisi Infanteri 1. Meninggalkan pos komando saat situasi latihan, tidak mengenakan seragam tempur, melanggar etika militer. Siap dicatat. Perintah Maijen Ayu membuat wajah Maijen Widodo merah padam. Dengar, Maijen Ayu. Meskipun Anda atasan, bukankah Anda terlalu kaku? Saya lebih senior dalam dinas militer. Jika dihitung dari pengalaman, apa pengalaman di medan perang bisa menyelamatkan nyawa? Cepat. Prajurit di luar sedang menunggu Anda. Maijen Ayu menjawab dengan dingin dan keluar dari ruang istirahat. Maijen Widodo menggebrak stik golfnya ke lantai sambil mendengus. Sialan, dasar wanita sialan. Lihat saja, aku akan membuat latihan ini kacau balau dan mempermalukan aku. Maijen Widodo dengan paksa mengenakan seragam tempurnya dan merencanakan sesuatu yang jahat. Ia bertekad untuk membuat seolah-olah latihan gagal bukan karena ketidakmampuannya, melainkan karena perintah latihan Maijen Ayu yang tidak masuk akal yang melumpuhkan unit. Kembali ke ruang situasi, Maijen Widodo duduk miring di kursi dan meraih mikrofon. Ah, ini Panglima Divisi. Hei, staf operasi. Bagaimana situasinya sekarang? Musuh datang dari mana? Berdasarkan laporan tim pengintai, diperkirakan tim operasi khusus musuh telah menyusup ke sektor Resimen 2, melewati utara Jembatan Persatuan. Diperkirakan, hei, pastikan. Jangan membuat prajurit berkeliaran tanpa tujuan, laporkan yang pasti saja. Dan bagaimana dengan logistik makanan? Prajurit harus makan sambil bekerja. Maijen Widodo lebih memikirkan makanan daripada operasi. Saat itu, petugas komunikasi berteriak dengan panik. Lapor, pos pengawasan perbatasan, P2B, Kompi, 3 Resimen 2 hilang kontak. Diperkirakan telah diduduki musuh. Apa? Hilang kontak. Sudah dikerahkan pasukan cadangan? Maijen Ayu segera bereaksi. Namun, Maijen Widodo mendengus. Ah, itu pasti karena peralatan komunikasi yang tua. Hei, petugas komunikasi, periksa sambungannya. Mungkin ada tikus yang menggigit kabel. Panglima Widodo, ada laporan pos penjagaan telah diduduki musuh. Kita harus segera mengerahkan pasukan reaksi cepat. Panglima Kodam terlalu sensitif. Prajurit kami tidak mudah menyerah begitu saja. Itu cuma gangguan komunikasi. Saya tahu betul, Maijen Widodo mengabaikan perintah Maijen Ayu dan dengan santai menggoyang-goyangkan kakinya. Tepat pada saat itu, layar utama bunker berderak, lalu gambarnya berubah. Itu adalah rekaman CCTV dari dalam P2B. Di layar, prajurit dengan tanda mati tergeletak di lantai, dan pasukan musuh bertopeng hitam melambaikan tangan ke arah kamera. Di belakang mereka, botol-botol minuman keras dan tulang-tulang sisa makanan yang tersembunyi di dalam pos terlihat jelas. Itu adalah bukti bahwa mereka berpesta miras saat bertugas. Keheningan berat menyelimuti bunker. Tangan Maijen Ayu terkepal erat hingga memutih. Ini yang Anda sebut unit yang tidak mudah menyerah. Pesta miras saat bertugas jaga, wajah Maijen Widodo menjadi pucat pasi. Pos penjagaan itu adalah tempat yang dikelola oleh Komandan Kompi kesayangannya. Kadang-kadang, jika ia melakukan inspeksi mendadak, mereka akan mengeluarkan minuman keras yang mereka sembunyikan. Ini fitnah. Pasukan musuh sengaja membawa barang-barang itu. Ini rekayasa. Maijen Widodo mulai mengelak dengan keras. Mayor Rahmat, segera kerahkan polisi militer.
Tangkap semua personel di pos itu untuk diinterogasi dan amankan barang bukti. Dan Maijen Widodo, mulai sekarang, Anda dicopot dari wewenang komando. Apa? Dicopot dari wewenang komando? Anda gila. Mencopot wewenang Panglima Divisi di tengah latihan. Anda tahu siapa saya? Anda tahu siapa yang ada di belakang saya? Maijen Widodo kehilangan akal sehat dan mengamuk. Ia menendang meja situasi di sampingnya dan melempar tongkat komando yang tergantung di dinding. Tongkat komando itu melesat melewati wajah Maijen Ayu dan menancap di dinding. Aku adalah raja di unit ini. Beraninya wanita rendahan manapun datang dan memerintahku. Semua perwira di ruang situasi membeku. Ini adalah insubordinasi. Terlebih lagi, ia menggunakan kekerasan terhadap atasan di tengah latihan yang mensimulasikan situasi perang. Maijen Ayu tidak bergerak. Luka tipis di pipinya mengeluarkan setetes darah, tapi ia bahkan tidak berpikir untuk menyekanya. Sebaliknya, senyum dingin tipis muncul di sudut bibirnya. Bagus, sangat bagus, Maijen Widodo. Anda baru saja menyeberangi sungai yang tidak bisa kembali. Maijen Ayu perlahan mendekati Maijen Widodo. Maijen Widodo, yang tertekan oleh karismanya, mundur dan tersandung kursi hingga terjatuh. Penyerangan atasan, penyalahgunaan wewenang, kelalaian tugas, dan kegagalan operasi. Apakah orang-orang di belakang Anda yang Anda banggakan itu bisa menutupi semua ini? Kau lihat saja. Apa kau pikir aku akan diam saja? Jangan diam. Berusahalah. Semakin kau berusaha, semakin dalam kau akan tenggelam dalam rawa-rawa. Maijen Ayu berbalik dan memerintahkan para staf, mulai saat ini, wewenang Komando Divisi Infanteri 1 akan saya ambil alih langsung sebagai Panglima Kodam. Wakil Panglima Divisi segera bergerak ke Resimen 2 untuk menangani situasi di lapangan, dan Kepala Staf Operasi segera laporkan titik penyergapan untuk memblokir jalur pergerakan musuh. Dalam 10 menit, susun ulang rencana. Laksanakan, Garuda Sakti. Para staf menjawab dengan lantang dan mulai bergerak secara terkoordinasi. Penampilan mereka yang tadinya ragu-ragu di bawah tatapan Maijen Widodo, kini lenyap tak berbekas. Mereka juga prajurit. Ketika seorang pimpinan sejati muncul, mereka secara naluriah mulai mengikutinya. Hanya Maijen Widodo, yang terduduk di lantai, menatap kosong pemandangan itu. Di tempat yang ia yakini sebagai unitnya sendiri, ia terisolasi sepenuhnya. Latihan terus berlanjut. Di bawah komando Maijen Ayu, divisi dengan cepat kembali normal. Ia tidak hanya duduk di bunker. Ia berkeliling unit dengan mobil jeep, melewati lumpur, menginspeksi resimen-resimen di bawahnya. Pukul 8 malam. Di lapangan latihan Resimen 1, kendaraan logistik makanan tiba, tapi di tempat pembagian makanan sudah kacau balau. Nasi kurang. Itu karena Maijen Widodo hanya mengatakan untuk memberi prajurit cukup nasi di pagi hari, tapi ia sebenarnya menggelapkan anggaran makanan dan mengalihkannya untuk biaya pesta pribadinya. Di wadah sup, hanya ada kuah asin tanpa isi, dan acar kubis sudah kering kerontang. Apakah ini makanan yang dimakan prajurit? Maijen Ayu bertanya kepada kepala juru masak sambil memegang piring makannya. Kepala juru masak menundukkan kepala dan gemetar. Maaf, Komandan. Perwira logistik bilang anggarannya kurang, jadi hanya bisa membuat kaldu ikan asin. Maijen Ayu meletakkan piringnya dan menatap para prajurit. Wajah-wajah muda yang kotor, menahan lapar, mengambil sup hambar seperti air. Di mata mereka, keluhan bahkan telah berubah menjadi pasrah. Mayor Rahmat, bawa semua makanan darurat di mobil saya. Dan hubungi markas Kodam. Minta mereka menggunakan seluruh dana operasional saya untuk mengangkut 3.000 set burger. Sekarang juga, Panglima Kodam, jika Anda menggunakan semua dana operasional Anda, uang itu memang untuk digunakan. Saya tidak berniat menjadi pimpinan sambil membiarkan prajurit saya kelaparan. Suaranya tidak keras, tapi setiap prajurit di kantin mendengarnya. Mata para prajurit terbelalak. Mereka belum pernah mendengar Panglima Kodam menggunakan dana pribadinya untuk mereka. Beberapa saat kemudian, di hadapan para prajurit yang berkumpul di lapangan Resimen 1, Maijen Ayu naik ke mimbar. Maafkan saya. Itulah kata pertamanya, bukan karena kalian tidak mampu, bukan karena kalian lemah. Kalian menderita karena pimpinan kalian busuk.
Ia melanjutkan, menatap setiap prajurit. Saya berjanji kepada kalian hari ini. Mereka yang mengkhianati keringat kalian. Mereka yang merebut jatah makan kalian. Saya pasti akan membuat mereka membayar harganya. Lapangan upacara hening seperti kuburan. Tapi keheningan itu bukan karena ketidakpedulian, melainkan getaran emosi yang membara. Seseorang berteriak pelan, hidup Panglima Kodam. Dimulai dari suara itu, sorakan pecah. Wah, Garuda Sakti, Garuda Sakti, dari kejauhan. Kepala Staf Personalia, Kroni Maijen Widodo, yang mengamati pemandangan itu, menelepon seseorang. Ya, kakak. Ini saya. Situasinya tidak bagus. Wanita itu, ya, dia berhasil memikat hati semua prajurit. Kalau begini terus, Panglima Divisi benar-benar dalam bahaya. Ya. Ya. Siap, saya akan urus. Mata Kepala Staf Personalia berkilat jahat setelah menutup telepon. Jika kita bermain opini publik, kita yang akan kalah. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain selain merusak dia secara fisik. Ia mengeluarkan secarik kertas kusut dari sakunya. Tertera koordinat operasi penyeberangan sungai malam nanti. Ia sedikit mengubah satu angka di koordinat itu dengan ballpoint. Perbedaan yang sangat kecil, tapi di tengah kegelapan pekat di sungai, itu bisa menyebabkan kecelakaan fatal. Jika terjadi kecelakaan, tanggung jawab akan jatuh pada komandan di lapangan, yaitu Maijen Ayu, yang telah menyatakan mengambil alih komando. Divisi Infanteri 1 kini bukan lagi sekadar sarang korupsi. Ia telah menjadi medan perang tak terlihat, di mana kawan sendiri mencoba menikam kawan dari belakang. Malam semakin larut, dan arus sungai perbatasan semakin deras. Maijen Ayu tidak kembali ke rumah dinas, melainkan tidur sebentar di tempat tidur lapangan. Di samping kepalanya, tergeletak buku catatan usang. Daftar perwira tidak kompeten. Di baris paling atas, nama Teguh Widodo dicoret tebal dengan pena merah. Badai sudah dimulai, dan di akhir badai itu, seseorang pasti harus tumbang. Malam di sungai perbatasan sangat gelap dan pekat. Hujan yang turun selama beberapa hari terakhir telah membuat air sungai meluap. Air keruh mengalir deras seperti ular raksasa menuju hilir. Operasi penyeberangan sungai malam hari adalah latihan yang berisiko tinggi bahkan di masa damai. Terlebih lagi dalam kondisi cuaca seperti ini dan sistem komando yang goyah. Namun, Maijen Ayu tetap melanjutkan latihan. Adalah prinsipnya bahwa seorang prajurit harus menyelesaikan misi dalam situasi apapun. Namun, ia tidak berada di markas komando divisi, melainkan mendirikan tenda di tepi sungai, lokasi operasi penyeberangan, dan mengendalikan situasi secara langsung. Komandan Batalion Zeni, apakah Anda sudah memeriksa kecepatan arus di titik pemasangan jembatan ponton? Tanya Maijen Ayu melalui radio. Di antara suara hujan yang memukul atap tenda, terdengar suara tegang Komandan Batalion Zeni. Siap, Panglima Kodam. Kecepatan arus memang cepat, tapi masih dalam batas operasional peralatan penyeberangan. Kedalaman di titik Charlie 2 juga sekitar 3 meter, cocok untuk penyeberangan. Bagus. Berhati-hatilah dan mulai operasi. Bersamaan dengan perintah Maijen Ayu, suara mesin raksasa menggelegar di tengah kegelapan. Jembatan ponton milik unit Zeni mulai membentang di atas sungai, dan perahu karet yang membawa pasukan garda terdepan melaju membelah arus. Pada saat itu, di ruang situasi markas divisi, Maijen Widodo sedang meneguk whisky di ruang kerjanya. Di depannya, Kepala Staf Personalia, Letkol Bahtiar, berdiri dengan senyum licik. Sudah diurus dengan baik, kan? Jangan khawatir, Panglima Divisi. Saya sudah sedikit mengubah koordinat di peta yang diserahkan kepada perwira operasi Zeni. Titik Charlie 2 terlihat normal di permukaan, tapi sebenarnya adalah area di mana jaring ikan tua dan struktur besi saling terkait di dasar sungai. Baling-baling perahu pasti akan tersangkut, atau jembatan ponton akan terpelintir saat dipasang. Hahaha, kalau sampai ada korban, itu akan luar biasa. Panglima Kodam sudah sesumbar akan memimpin langsung, jadi jika terjadi kecelakaan, semua tanggung jawab akan jatuh pada wanita itu, bukan? Benar, Panglima Divisi. Kelalaian dalam manajemen keamanan, memaksa operasi yang tidak masuk akal. Jika diajukan ke Dewan Kehormatan Militer karena ini, dia pasti akan dipecat.
Maijen Widodo meneguk minumannya dengan puas. Mereka tidak merasa bersalah atas tindakan yang mempertaruhkan nyawa bawahan demi kepentingan pribadi. Apa itu? Mayor Rahmat, yang mengawasi sungai dengan teropong dari lokasi, berteriak panik. Maijen Ayu segera merebut teropong itu. Perahu karet Kompi 3, yang memimpin penyeberangan, tiba-tiba oleng dan mulai berputar-putar di tempat. Suara mesin menderu tidak normal. Dan para prajurit terlihat kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Perahu terbalik. Perahu terbalik. Seluruh anggota Kompi 3 jatuh ke air. Ulangi. Seluruhnya jatuh ke air. Laporan yang nyaris seperti teriakan panik meletus dari radio. Air sungai dingin dan deras. Prajurit dengan perlengkapan tempur lengkap, jika terseret arus deras, bahkan perenang handal pun akan sulit bertahan hidup. Tembakan suar. Tim penyelamat segera bergerak. Maijen Ayu berteriak. Suar merah ditembakkan ke langit malam yang gelap. Di atas air sungai yang berwarna merah darah, para prajurit berjuang. Tim penyelamat, mesin perahu tidak bisa dinyalakan. Masalah datang bertubi-tubi. Karena manajemen peralatan yang buruk, perahu penyelamat tidak berfungsi saat paling dibutuhkan. Sementara itu, kepala prajurit yang hanyut tenggelam dan muncul kembali di permukaan air. Minggir. Maijen Ayu melempar teropong dan berlari menuju tepi sungai. Tanpa ragu, ia melepas PDU bagian atasnya. Di dalamnya, terlihat kaos taktis hitam, otot-ototnya yang terlatih, dari latihan infiltrasi bawah air yang tak terhitung jumlahnya selama di Kopassus, menegang karena ketegangan. Panglima Kodam, berbahaya. Sebelum Mayor Rahmat sempat menghentikannya, Maijen Ayu menjatuhkan diri ke dalam air dingin sungai perbatasan. Yang mereka sentuh bukan harga diriku, tapi nyawa bawahanku. Aku tidak akan memaafkan mereka. Maijen Ayu berenang melawan arus deras menuju prajurit yang hanyut. Di dalam air, pandangan terbatas karena air keruh, tapi ia secara naluriah menemukan posisi prajurit. Ia menarik kerah belakang seorang prajurit 2, Prada yang berjuang, dan memegang rompi tempur seorang prajurit kepala praka, yang sudah kehilangan kesadaran. Bangun! Pegang bahuku, jangan lepaskan, kalau tidak, kau mati. Teriakan Maijen Ayu menembus suara hujan dan menusuk telinga para prajurit. Para prajurit, yang tadinya ketakutan, mulai sadar kembali karena Panglima Kodam sendiri terjun ke air. Perahu penyelamat, yang akhirnya berhasil dinyalakan, tiba terlambat. Maijen Ayu memastikan prajurit terakhir naik ke perahu, barulah ia sendiri naik ke perahu sambil terengah-engah. Bibirnya pucat pasi, tapi matanya menyala seperti obor. Setelah naik ke tepi sungai, Maijen Ayu menyisir rambutnya yang basah dan langsung memanggil Komandan Batalion Zeni. Komandan Batalion, cek lagi kedalaman dan topografi yang Anda laporkan tadi. Ya, tapi, jika melihat peta operasi, sudah cukup dengan peta. Sekarang juga, kerahkan penyelam dan keruk dasar di lokasi kecelakaan. Aku harus melihat sendiri apa yang ada di sana. 30 menit kemudian. Yang berhasil diangkat oleh penyelam adalah tumpukan jaring ikan tua dan potongan besi tajam. Baling-baling perahu tersangkut jaring, menyebabkan mesin meledak, dan besi tajam merobek bagian bawah perahu karet. Tidak mungkin. Di peta jelas tertulis daerah pasir datar. Wajah Komandan Batalion Zeni menjadi pucat pasi. Maijen Ayu merebut peta operasi yang dipegangnya. Lalu ia menumpuknya dengan peta topografi asli yang ia keluarkan dari kantong anti-airnya. Ada perbedaan tipis. Koordinat angka telah diubah dengan sangat licik. Manipulasi yang begitu halus sehingga sulit dikenali oleh orang awam. Tapi mata Maijen Ayu tidak bisa dibohongi. Ini bukan kecelakaan biasa. Seseorang sengaja mendorong prajurit ke dalam bahaya. Suara Maijen Ayu lebih dari sekadar marah, bahkan terasa membunuh. Mayor Rahmat, yang berdiri di sampingnya, gemetar. Mayor Rahmat, iya, Panglima Kodam. Siapa yang mencetak dan mendistribusikan peta ini? Staf Operasi Divisi. Komandan. Dikonfirmasi didistribusikan sekitar pukul 10 pagi ini. Bawa petugas staf operasi yang bertanggung jawab ke tenda saya sekarang juga dengan pengawalan polisi militer. Dan pastikan informasi ini tidak bocor keluar. Terutama, jangan sampai Panglima Divisi tahu. Mengerti? Siap. Maijen Ayu duduk di kursi lipat tanpa mengganti pakaiannya yang basah. Tatapannya tertuju pada markas divisi yang menyala terang di seberang sungai.
Teguh Widodo, kau sudah melewati batas. Sekarang, ini perang. Sementara itu, Maijen Widodo yang menerima laporan kecelakaan, bersorak gembira, hahaha, rasakan, seluruhnya jatuh ke air. Perahu terbalik, wanita itu, Ayu Pratiwi, dia tamat, hampir terjadi korban jiwa. Ini akan jadi audit markas besar TNI. Selamat, Panglima Divisi. Anda hanya perlu menyaksikan Panglima Kodam dipecat. Letkol Bahtiar pun ikut bersemangat. Mereka tidak menyadari betapa mengerikannya kejahatan yang telah mereka lakukan. Mereka hanya mabuk oleh kenyataan bahwa keamanan dan kekuasaan mereka telah terjaga. Hei, Bahtiar. Besok pagi, segera kirim laporan ke unit atasan. Katakan bahwa ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh perintah operasi Panglima Kodam yang tidak masuk akal. Mengerti? Sudah saya siapkan draftnya, Panglima Divisi. Bagus, sangat bagus. Minuman malam ini memang yang terbaik. Maijen Widodo mencibir sambil menatap keluar jendela. Di malam yang hujan lebat, ia yakin dirinya telah menang. Namun, ia tidak tahu. Di kegelapan, seorang pemburu dengan seragam basah sedang diam-diam mengasah pisaunya dan mendekat. Keesokan paginya, hujan sudah berhenti, tapi langit masih kelabu. Keheningan berat menyelimuti lapangan upacara Divisi Infanteri 1. Kabar kecelakaan semalam menyebar dengan cepat. Namun, anehnya, ekspresi Maijen Ayu tetap tenang. Bahkan, ia tampak lebih tenang dari hari sebelumnya. Maijen Ayu duduk berhadapan dengan seorang perwira di ruang komandan batalion yang ia gunakan sebagai kantor sementara. Ia adalah Kapten Andi, perwira di staf operasi yang bertanggung jawab atas peta. Ia gemetar ketakutan. Kapten Andi, ini peta yang Anda distribusikan kemarin. Jelaskan, kata Maijen Ayu sambil menunjuk koordinat yang diubah dengan ujung penanya. Kapten Andi menelan ludah. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan atasan, komandan. Kepala Staf Personalia memerintahkan saya untuk mengubah koordinat dengan alasan data survei terbaru telah keluar. Kepala Staf Personalia, Letkol Bahtiar, terlibat dalam urusan staf operasi. Siap. Karena perintah Panglima Divisi, saya tidak bisa menolak. Maafkan saya, Komandan. Saya telah melakukan dosa besar. Kapten Andi menundukkan kepala di meja sambil menangis. Semua kepingan puzzle telah tersusun. Maijen Widodo yang memberi perintah dan Letkol Bahtiar yang melaksanakannya. Dan akibatnya, prajurit-prajurit tak berdosa nyaris tewas. Jangan menangis. Prajurit tidak membela diri dengan air mata, Maijen Ayu menegur dengan dingin. Saya akan memberi Anda dua pilihan. 1. Diadili di mahkamah militer sebagai kaki tangan kejahatan, diberhentikan tidak hormat, dan masuk penjara. Pilihan kedua, menjadi pelapor internal dan menjadi saksi saya. Kapten Andi mengangkat kepalanya. Saya akan menjadi saksi, Komandan. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Bagus. Mulai sekarang, Anda bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika Letkol Bahtiar bertanya, laporkan bahwa Panglima Kodam terlalu sibuk mengurus kecelakaan dan tidak sempat memikirkan penyebabnya. Mengerti? Siap? Mengerti. Setelah Kapten Andi keluar, Maijen Ayu memanggil Mayor Rahmat, hubungi ruang Panglima Divisi. Sampaikan bahwa malam ini kita akan mengadakan rapat evaluasi di kantin perwira mengenai latihan ini. Panglima Divisi dan semua staf harus hadir. Rapat evaluasi? Maijen Widodo pasti berpikir dia sudah berhasil menjebak Panglima Kodam, kata Mayor Rahmat dengan khawatir. Justru itu. Kita harus menjatuhkannya dari tempat tertinggi saat dia paling lengah. Malam itu, kantin perwira disiapkan dalam ketegangan yang aneh. Maijen Widodo masuk dengan ekspresi gembira. Di belakangnya, Letkol Bahtiar dan para pengikutnya mengikuti dengan senyum puas. Wah, Panglima Kodam, pasti tidak bisa tidur semalam karena kecelakaan itu, tapi Anda masih sempat mengadakan rapat evaluasi. Sungguh luar biasa. Maijen Widodo mencibir Maijen Ayu sambil menjatuhkan diri ke kursi di seberang. Maijen Ayu meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya dengan tenang. Itu tugas seorang pimpinan unit. Tapi, Panglima Widodo, Anda terlihat sangat bahagia. Padahal kemarin prajurit hampir mati. Ah, itu biasa saja. Kecelakaan bisa terjadi saat latihan, bukan?
Mengapa Anda begitu serius hanya karena prajurit sedikit kedinginan? Lagi pula, beredar kabar bahwa perintah operasi Panglima Kodam yang tidak masuk akal adalah penyebabnya. Bukankah Anda harus memberikan penjelasan? Maijen Widodo menunjukkan warna aslinya. Para staf di sekitarnya tertawa kecil, menahan diri. Mereka percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk mencerca dan mempermalukan Maijen Ayu. Maijen Ayu tanpa kata-kata bangkit dan berjalan ke depan layar. Penjelasan, ya. Baiklah. Di tempat ini, malam ini, saya akan menjelaskan semuanya dengan gamblang. Ia memberi isyarat dan sebuah gambar muncul di layar. Layar pertama adalah rekaman bawah air dari lokasi kecelakaan kemarin. Jaring ikan tua dan potongan besi tajam terlihat jelas. Apa-apaan ini? Bersihkan yang benar. Gerutu Maijen Widodo. Itu adalah lokasi penyeberangan sungai kemarin. Tapi anehnya, di peta yang dimiliki unit Zeni, tempat ini ditandai sebagai zona aman, kata Maijen Ayu. Ia menekan remote, dan layar berubah. Peta asli dan peta yang dimanipulasi tumpang tindih, dengan koordinat yang diubah berkedip merah. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Alis Maijen Widodo berkedut. Senyum di wajah Letkol Bahtiar lenyap. Seseorang sengaja memanipulasi peta. Ini bukan kecelakaan biasa, ini percobaan pembunuhan. Tindakan teror terhadap kawan sendiri. Suara Maijen Ayu membekukan kantin. Haha, Panglima Kodam, novel apa yang Anda ceritakan? Petugas bisa saja salah memasukkan koordinat secara tidak sengaja. Mengapa menyebutnya teror dan sejenisnya? Maijen Widodo mencoba menyangkal dengan tenang. Kesalahan? Kapten Andi, masuk. Atas panggilan Maijen Ayu, pintu kantin terbuka, dan Kapten Andi masuk. Letkol Bahtiar melompat berdiri. Kapten Andi, kenapa kau ada di sini? Kapten Andi menghindari tatapan Letkol Bahtiar dan berdiri di samping Maijen Ayu. Lalu, dengan suara gemetar, ia mulai bersaksi. Saya mengubah peta atas perintah Letkol Bahtiar. Ia mengatakan itu perintah Panglima Divisi. Bajingan ini gila. Hei, kau menuduh siapa? Letkol Bahtiar berteriak dan mencoba menyerang, tapi polisi militer POM, lulusan Kopassus yang sudah siaga, segera menahannya. Tidak. Lepaskan aku, Panglima Divisi. Orang itu bohong. Kantin menjadi kacau balau. Tapi Maijen Widodo tidak bisa bergerak. Tangannya gemetar. Ini jebakan. Maijen Ayu sudah tahu segalanya. Tapi ia menunggu mereka merasa aman dan keluar. Maijen Ayu perlahan mendekati Maijen Widodo. Maijen Teguh Widodo, Anda merebut jatah makan bawahan, bermain golf dengan alasan latihan. Dan tidak hanya itu, Anda bahkan mendorong prajurit ke dalam bahaya demi kepentingan pribadi. Apakah ini yang dilakukan seorang jenderal TNI? Bukti. Bukti. Kapten Andi bohong karena ingin menyelamatkan diri. Saya tidak tahu apa-apa. Maijen Widodo terus mengelak sampai akhir. Ini adalah upaya untuk memotong ekor. Niatnya adalah menimpakan semua kesalahan pada Letkol Bahtiar. Maijen Ayu mencibir. Senyumnya begitu dingin hingga membuat bulu kuduk merinding. Bukti? Apa Anda pikir saya tidak akan menemukan alat perekam suara di brankas kantor Anda? Mata Maijen Widodo bergetar hebat seperti gempa bumi. Ia memang punya kebiasaan merekam semua percakapan. Itu adalah asuransi yang ia simpan untuk berjaga-jaga jika ada situasi yang tak terduga. Tapi ia tidak pernah menyangka itu akan menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri. Dini hari tadi, saat Anda mabuk dan tertidur pulas, bawahan saya menggeledah rumah dinas Anda. Di sana, terekam dengan sangat jelas suara Anda yang memberi perintah kepada Letkol Bahtiar. Bukankah Anda mengatakan jika terjadi kecelakaan, semua tanggung jawab akan jatuh pada wanita itu? Kekuatan di kaki Maijen Widodo lenyap, dan ia ambruk ke bawah kursi. Celananya basah kuyup. Ia kencing di celana karena ketakutan dan rasa malu. Tolong, Komandan Kodam. Tidak, Ayu, kita kan teman seangkatan. Sekali ini saja, tolong, Maijen Widodo, yang sesaat lalu masih angkuh, kini memohon sambil mencengkeram celana Maijen Ayu. Itu adalah puncak dari keburukan. Maijen Ayu menatapnya seperti serangga. Jangan panggil nama saya. Nanti mulut saya kotor. Ia menarik kakinya tanpa belas kasihan dan memberi isyarat kepada komandan polisi militer.
Saat ini juga, tangkap Maijen Teguh Widodo atas tuduhan percobaan pembunuhan, penyalahgunaan wewenang, dan penerimaan suap. Selidiki semua yang terlibat. Jangan lewatkan sedikit pun, geledah semuanya. Siap, Komandan. Para pom mendekat dan memelintir lengan Maijen Widodo, lalu memborgolnya. Ah, lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Ah, Maijen Widodo berteriak seperti babi yang disembelih saat diseret keluar. Para staf lain yang tersisa di kantin tidak berani mengangkat kepala, gemetar ketakutan. Mereka tahu, giliran mereka berikutnya. Maijen Ayu merapikan seragamnya dan meraih mikrofon. Mulai hari ini, bagian yang busuk di Divisi Infanteri 1 telah dipotong. Tapi butuh waktu agar lukanya sembuh. Jika ada di antara kalian yang merasa bersalah, menyerahlah sekarang. Ini kesempatan terakhir. Atas perkataannya, beberapa perwira keluar dengan menangis, mengangkat tangan mereka. Malam panjang di Divisi Infanteri 1 telah berakhir, dan fajar mulai menyingsing. Namun, perang Maijen Ayu belum berakhir. Maijen Widodo hanyalah permulaan, karena jaringan korupsi yang mengakar di militer terhubung ke tempat yang lebih dalam dan gelap. Maijen Ayu keluar dari kantin dan menatap langit malam. Cahaya bulan samar menembus awan. Ini baru permulaan. Ia mengepalkan tinjunya. Angin dingin dari rantau permai menyapu bahunya. Setelah badai berlalu, kedamaian yang asing menyelimuti Divisi Infanteri 1, bahkan bau angin yang berembus dari sungai perbatasan pun berbeda. Tidak ada lagi bau busuk sampah makanan yang membusuk di belakang kantin. Sebaliknya, aroma nasi yang baru dimasak dan bau daging tumis memenuhi seluruh area markas. Saat makan siang, piring makan prajurit penuh melimpah. Kualitas makanan meningkat tajam setelah anggaran makanan yang digelapkan Panglima Divisi Teguh Widodo kembali normal. Wah, ini beneran daging sapi, bukan ban karet lagi rasanya. Panglima Kodam kan sudah ganti semua pemasoknya. Sekarang baru terasa hidup seperti manusia. Wajah para prajurit berminyak dan penuh semangat. Namun, kedamaian itu hanya berlaku bagi para prajurit. Udara di gedung utama markas divisi masih seperti es. Itu karena inspeksi yang dipimpin langsung oleh Maijen Ayu terus berlanjut setiap hari. Maijen Ayu, yang menggunakan ruang Panglima Divisi sebagai kantor sementara, tenggelam dalam tumpukan berkas yang menggunung. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan, tapi matanya bersinar tajam. Mayor Rahmat, sudahkah Anda memeriksa rekening atas nama orang lain milik Teguh Widodo? Tanya Maijen Ayu tanpa meletakkan penanya. Siap, Panglima Kodam. Skalanya lebih besar dari yang Anda duga. Ini bukan sekadar penggelapan anggaran makanan. Kami menemukan bukti aliran dana besar secara berkala dari entitas hukum misterius. Namanya PT Cipta Usaha, di permukaan adalah pemasok bahan makanan, tapi tampaknya perusahaan fiktif. PT Cipta Usaha, ya? Ada bau busuk di sana. Maijen Ayu memutar kursinya dan menatap keluar jendela. Menangkap satu Teguh Widodo saja tidak akan menyelesaikan masalah. Pasti ada lebih banyak orang yang memberinya uang dan membagi uang itu. Saat itu, telepon di ruang kerja berdering dengan keras. Bukan telepon internal, melainkan saluran langsung dari markas besar TNI. Maijen Ayu menatap telepon sejenak, lalu mengangkat gagang telepon. Keamanan komunikasi. Panglima Kodam 1, Maijen Ayu Pratiwi, melaporkan. Ah, Maijen Ayu, ini saya, Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Suara dari seberang telepon terdengar ramah, tapi ada maksud tersembunyi. Anda membersihkan Divisi 1 dengan sangat baik, ya. Memang beda lulusan Kopassus. Tapi, saya menelepon karena saya pikir Anda terlalu dalam menggali. Apa maksudnya? Panglima. Apa? Maksud saya adalah Maijen Teguh Widodo. Teman itu memang melakukan kesalahan, tapi dia tetap aset TNI, bukan? Kalau terlalu ditekan, wibawa militer juga akan jatuh. Dan yang terpenting, posisi Anda bisa jadi sulit. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan hukuman yang pantas, lalu kita tutup kasusnya? Atasan juga tidak suka keributan, kan? Senyum dingin muncul di sudut bibir Maijen Ayu. Ini dia. Pelindung yang sering dibanggakan Teguh Widodo mulai bergerak. Panglima, wibawa militer jatuh bukan saat kita menyembunyikan bagian yang busuk, melainkan saat kita membuangnya. Saya akan melanjutkan penyelidikan sesuai prinsip saya. Hei,
Lihat anak ini, tidak ada fleksibilitas sama sekali. Baiklah, lakukan sesuka Anda. Tapi sebaiknya Anda tidak membuat hal yang akan Anda sesali nanti. Telepon terputus. Itu adalah peringatan yang jelas. Namun, Maijen Ayu justru semakin bersemangat setelah meletakkan gagang telepon. Kalian yang akan menyesal nanti. Sore harinya, Kepala Polisi Militer, POM, yang baru saja kembali setelah menginterogasi Teguh Widodo yang ditahan, datang untuk melapor. Panglima Kodam, Maijen Teguh Widodo tidak mau bicara. Dia hanya mengulang-ulang bahwa dia tidak bersalah dan akan tetap bungkam sampai pengacaranya datang. Dia punya pegangan, jadi begitu. Maijen Ayu bangkit dari kursinya dan mengenakan PDU atasannya. Saya akan pergi sendiri. Ruang interogasi POM dipenuhi udara dingin. Teguh Widodo duduk meringkuk dengan seragam tahanan, tapi matanya masih berkilat jahat. Ketika Maijen Ayu masuk, ia mendengus. Akhirnya datang juga? Sudah kubilang. Kau tidak akan bisa menanganinya. Tadi baru saja menerima telepon dari Kepala Staf Umum Angkatan Darat, kan? Sebaiknya kau segera menyerah dan membebaskan aku. Maijen Ayu tidak menjawab. Ia menarik kursi dan duduk tepat di depan Teguh Widodo. Lalu, ia mengeluarkan selembar berkas dari balik PDU-nya dan melemparkannya ke atas meja. PT Cipta Usaha. Itu adalah perusahaan fiktif yang Anda gunakan untuk menggelapkan uang. Kan? Mata Teguh Widodo sesaat bergetar. Apa? Omong kosong apa itu? Saya tidak tahu perusahaan itu. Tidak tahu, Anda bilang. Jika melihat riwayat kartu debit perusahaan ini, cukup mewah, loh. Klub malam di Jakarta, lapangan golf mewah, dan bahkan catatan pembelian tas bermerek istri Anda. Apa ini juga Anda bilang tidak tahu? Maijen Ayu menunjukkan satu persatu bukti-bukti, dan wajah Teguh Widodo menjadi pucat pasi. Panglima Widodo, Anda salah besar. Apa Anda pikir Kepala Staf Umum akan menyelamatkan Anda? Mereka adalah orang-orang yang paling pertama akan membuang Anda begitu Anda terjerat masalah. Sekarang, hanya ada satu cara bagi Anda untuk selamat. Katakan, siapa pemilik sebenarnya dari uang ini? Tidak mungkin. Mereka tidak akan mungkin meninggalkan saya. Teguh Widodo bergumam, tapi keyakinannya sudah luntur. Ia berjuang antara tekanan Maijen Ayu dan ketakutan akan dikhianati. Waktu tidak banyak. Jika saya pergi, tim jaksa akan datang. Mereka akan memperlakukan Anda jauh lebih kasar. Maijen Ayu berpura-pura hendak bangkit dan Teguh Widodo dengan panik membuka mulutnya. Sebentar, aku akan bicara. Aku akan bicara. Teguh Widodo menelan ludahnya dan melirik ke sekeliling. Ia merendahkan suaranya seolah ada yang menguping. Pabrik kosong di dalam zona militer terbatas, Miltas. Itu markas mereka. Pabrik kosong? Apa yang mereka lakukan di sana? Minyak. Mereka menggelapkan bahan bakar militer dan logistik, lalu menjualnya kepada pedagang sipil di sana. PT Cipta Usaha hanya untuk mencuci uang itu. Alis Maijen Ayu berkedut. Ini bukan sekadar penggelapan. Ini adalah organisasi pencurian dan penjualan ilegal pasokan militer. Skalanya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Lokasi pabrik kosong itu adalah bekas pabrik tekstil di daerah Margasari, Rantau Permai. Truk-truk keluar masuk sekitar jam 11 malam. Saya hanya memberikan persetujuan dan mengambil komisi. Ada otak utama di balik semua ini. Siapa otak utamanya? Itu saya juga tidak tahu. Hanya ada seseorang yang dipanggil Pak Direktur yang mengelola semuanya. Saya belum pernah melihat wajahnya. Maijen Ayu secara naluriah merasakan bahwa perkataan Teguh Widodo adalah kebenaran. Orang yang ketakutan tidak punya waktu untuk mengarang kebohongan. Keluar dari ruang interogasi, Maijen Ayu langsung memanggil Mayor Rahmat, kumpulkan pasukan. Tim tugas khusus yang terdiri dari tim Kopassus saya dan anggota polisi militer yang bisa dipercaya. Panglima Kodam, di mana Anda berencana menyerang? Pabrik kosong di dalam Miltas. Malam ini, kita tidak akan menusuk ekor mereka, tapi jantungnya. Maijen Ayu menatap langit. Matahari sudah terbenam, dan kegelapan mulai menyelimuti. Ini adalah waktu mereka beroperasi. Tapi Panglima Kodam, area itu memang di bawah yurisdiksi kita. Tapi ini zona terbatas sipil, jadi prosedurnya rumit. Kita harus mendapatkan persetujuan dari atasan.
Menunggu persetujuan hanya akan memberi mereka waktu untuk menghilangkan semua bukti dan melarikan diri. Kita akan beroperasi dengan status situasi perang. Tanggung jawab ada pada saya. Keputusan Maijen Ayu sangat tegas. Ia mampir ke rumah dinas dan melepas PDU-nya. Sebagai gantinya, ia mengenakan seragam taktis hitam ketat. Di pinggangnya, ia membawa tongkat 3 bagian dan pisau taktis. Ia tidak membawa senjata api. Perang tembak-menembak di dalam Miltas bisa memprovokasi pasukan musuh dan berpotensi memicu perang skala penuh. Selain itu, jika lokasi itu berurusan dengan minyak, penggunaan senjata api sama saja dengan bunuh diri. Sudah siap? Tanya Maijen Ayu, yang wajahnya diolesi cat kamuflase hitam. Di belakangnya, 10 anggota tim elit berbaris. Tatapan mata mereka bersinar dingin seperti bintang di langit malam. Siap. Berangkat. Tujuan. Penangkapan total dan pengamanan bukti, bergeraklah secara rahasia dan cepat. Kendaraan taktis tanpa radio yang membawa Maijen Ayu dan timnya melaju ke dalam kegelapan. Konvoi kendaraan itu, yang melaju tanpa lampu depan dan hanya mengandalkan teropong malam, seperti sekelompok serigala yang berburu. Setelah melewati pos pemeriksaan dan masuk lebih dalam ke Miltas, sebuah gerbang besi tua dan berkarat muncul. Itu adalah bekas pabrik tekstil yang disebutkan Teguh Widodo. Di permukaan terlihat seperti reruntuhan. Tapi indera tajam Maijen Ayu menangkap getaran samar dan suara aktivitas dari dalam pabrik. Kendaraan, tunggu di sini. Kita lanjutkan dengan berjalan kaki. Maijen Ayu memimpin timnya dengan sinyal tangan. Mereka bergerak pelan, menyelinap melewati tembok pabrik. Ketegangan meningkat di tengah kesunyian, di mana bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Ini bukan sekadar operasi penumpasan kejahatan. Ini adalah perang melawan pengkhianat yang menjual keamanan negara. Dan di garis depan perang itu, berdiri Maijen Ayu Pratiwi, Panglima Kodam wanita termuda di TNI. Bagian dalam pabrik kosong itu suram. Cahaya bulan yang menembus celah jendela yang pecah menerangi mesin-mesin yang tertutup debu. Maijen Ayu dan timnya bergerak seperti bayangan, menempel di dinding. Jauh di dalam pabrik, terdengar suara keributan samar dan terlihat cahaya redup. Berhenti. Maijen Ayu memberi isyarat dengan mengepalkan tangan. Ia bersembunyi di balik penutup dan mengintip ke dalam. Di dalam gudang besar, terparkir 2 truk tangki militer, dan di sampingnya, truk-truk sipil berjejer. Sekitar 10 pria sibuk memindahkan minyak militer ke truk-truk sipil menggunakan selang tebal. Hei, cepat sedikit. Kalau tidak berhasil memenuhi target hari ini, kita akan mati di tangan Pak Direktur. Teriak seorang pria berbadan besar yang tampak seperti mandor. Mereka tidak mengenakan seragam militer, tapi rambut pendek dan tubuh kekar mereka menunjukkan bahwa mereka adalah mantan prajurit atau preman bayaran profesional. Situasi terkonfirmasi. Lokasi pencurian bahan bakar. Jumlah personel. 12. Status persenjataan. Tidak dapat dikonfirmasi. Diperkirakan membawa senjata. Selesaikan. Maijen Ayu mengetuk mikrofon radionya untuk memberi isyarat. Mayor Rahmat memberi isyarat tangan, bertanya, apakah kita masuk? Maijen Ayu berpikir sejenak. Jika mereka menyerbu sekarang, penangkapan bisa dilakukan secara langsung, tapi mungkin sulit untuk membongkar dalangnya. Namun, saat ini juga, bahan bakar, yang merupakan uang rakyat, sedang digelapkan. Tepat pada saat itu, seorang pria berjas keluar dari kantor di sudut gudang. Penampilannya rapi, tapi matanya tajam seperti ular. Hei, mandor, kalau yang ini berhasil diurus dengan baik, saya beri bonus besar. Hati-hati, katanya Panglima Kodam yang baru sedang sibuk beroperasi. Jangan sampai ketahuan, jangan khawatir, Pak Hendra. Ini kan Miltas, Panglima Kodam sekalipun tidak akan tahu. Dan atasan juga sudah menutup semua jalur, kan? Hahaha. Pria berjas itu tertawa licik dan menyalakan rokoknya. Sial. Sekarang juga. Maijen Ayu membuat keputusan. Api korek api bisa memicu ledakan besar jika bertemu dengan uap minyak. Ketidakpedulian mereka terhadap keamanan sudah melewati batas. Maijen Ayu mengambil batu dari lantai dan melemparkannya ke dinding di seberang. Kling. Suara logam tajam itu membuat semua pria yang bekerja serentak menoleh ke arah sana. Apa itu? Suara apa?
Tikus, di celah sesaat itu, Maijen Ayu melesat keluar dari kegelapan. Targetnya adalah orang paling berbahaya, pria berjas dengan korek api. Maijen Ayu dengan cepat mendekat dan memelintir pergelangan tangan pria berjas itu. Ah! Sebelum korek api jatuh ke lantai, kaki Maijen Ayu menendangnya. Bersamaan dengan itu, sikunya menghantam ulu hati pria itu. Pria itu ambruk tanpa sempat menjerit. Apa? Polisi? Bukan, tentara. Tangkap dia. Mandor berteriak sambil mengambil pipa besi. Anggota komplotan lainnya juga mengambil kunci pas dan batang kayu yang ada di sekitar dan menyerang. Hentikan. Atas teriakan Maijen Ayu, anggota tim yang bersembunyi menyerbu masuk ke dalam gudang. Pertarungan sengit pecah. Pertarungan jarak dekat, saling pukul, dimulai di antara lorong sempit dan mesin-mesin. Meskipun lawan-lawan mereka berbadan besar dan kuat, anggota tim Maijen Ayu adalah mesin tempur manusia yang telah menguasai seni bela diri mematikan. Mayor Rahmat menghindari ayunan pipa besi pria yang menyerang dan menendang lututnya dengan tendangan rendah. Pria itu menjerit saat tulangnya patah. Anggota tim lainnya menjatuhkan lawan mereka dengan teknik judo atau melumpuhkan mereka dengan kunci sendi. Maijen Ayu dikepung. Mandor dan dua pria berbadan besar mengelilinginya. Dasar wanita jalang, beraninya kau. Mandor mengayunkan pipa besi dengan keras. Serangan itu begitu kuat hingga terdengar suara bung di udara. Namun, Maijen Ayu dengan sigap menghindar dengan sedikit membungkukkan badan. Saat pipa besi melesat di udara, ia menggunakan momentum itu untuk menyerang ke depan. Gerakanmu terlalu besar. Tongkat tiga bagian Maijen Ayu terbuka dan menghantam pergelangan tangan Mandor. Ah! Dengan dagunya terkena tendangan berputar Maijen Ayu, pria berbadan besar itu jatuh seperti balok kayu. Dua pria yang tersisa menyerang secara bersamaan, tapi Maijen Ayu tidak panik. Ia menarik lengan salah satu pria dan menggunakannya sebagai perisai untuk menahan serangan pria lainnya. Sesaat mereka berdua bertabrakan dan kebingungan, Maijen Ayu bergerak dengan lentur seperti menari, menyerang titik-titik vital mereka, leher, pangkal paha, ulu hati. Dengan pukulan yang akurat dan singkat, para pria berbadan besar itu satu persatu tumbang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, gudang itu hanya dipenuhi rintihan. 12 anggota komplotan semuanya telah dilumpuhkan dan berguling-guling di lantai. Maijen Ayu mengatur napasnya yang terengah-engah dan mendekati pria berjas yang tergeletak. Pria itu mengerang kesakitan dan berusaha mengingat. Maijen Ayu menginjak dadanya dengan sepatu PDL. Anda bilang Anda Pak Hendra? Siapa Pak Direktur yang Anda layani? Kau membuat kesalahan. Kau tidak akan bisa menanganinya jika tahu siapa aku. Membosankan. Teguh Widodo juga mengatakan hal yang sama. Maijen Ayu mengambil ponsel pria itu yang terjatuh di lantai. Ponsel itu terkunci, tapi ia memaksa jempol pria itu untuk pemindaian sidik jari. Ting! Ponsel terbuka dan daftar panggilan muncul. Rekaman panggilan terbaru, dengan nama Pak Direktur, terlihat jelas. Maijen Ayu tanpa ragu menekan tombol panggil. Setelah beberapa dering, terdengar suara berat. Ya, Hendra, pekerjaan sudah beres? Minyaknya sudah semua diambil? Maijen Ayu terdiam sejenak, lalu membuka mulutnya. Maaf, Pak Hendra sedang tidak bisa menjawab. Bolehkah saya sampaikan pesan untuk Anda? Keheningan menyelimuti seberang telepon. Terlihat jelas rasa terkejut. Siapa ini? Saya Maijen Ayu Pratiwi, Panglima Kodam 1. Pak Direktur, suara Anda sangat familiar. Saya rasa pernah bertemu Anda di pesta Komisi Pertahanan DPR bulan lalu. Ingatan Maijen Ayu berputar cepat. Suara dan logat ini, ia pasti pernah mendengarnya. Dia adalah mantan Kepala Badan Logistik Pertahanan Markas Besar TNI, dan kini menjadi penasihat Komisi Pertahanan DPR dari partai yang berkuasa, Hendra Kurniawan. Sosok di balik desas-desus tentang keterlibatannya dalam bisnis logistik militer setelah pensiun dari militer. Maijen Ayu, Anda sudah melewati batas. Apa Anda tahu di mana Anda masuk? Itu adalah tempat suci yang tidak boleh Anda sentuh. Tempat suci? Di mata saya, itu hanya sarang tikus. Mulai hari ini, pipa busuk Anda telah diputus. Dan saya akan segera menemui Anda. Jangan lupa bawa borgol. Menarik. Seorang wanita rendahan menjadi jenderal,
lalu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Baiklah, silakan coba. Mari kita lihat, apakah Anda bisa menang, atau Anda akan lenyap tanpa jejak, telepon terputus. Itu adalah ancaman. Namun, Maijen Ayu justru merasakan getaran, bukan ketakutan. Mereka panik. Ia telah menyentuh titik kelemahan mereka. Mayor Rahmat, ya, Panglima Kodam, bawa semua orang ini ke polisi militer. Dan amankan semua catatan, hard drive komputer, kendaraan, dan black box di sini. Malam ini tidak ada yang boleh tidur. Siap. Anggota tim mulai bergerak dengan sibuk. Maijen Ayu keluar dari gudang. Udara malam terasa dingin, tapi tubuhnya terasa panas. Dari kejauhan terdengar suara sirene, pasukan bantuan terlambat tiba. Maijen Ayu menatap pagar kawat berduri miltas yang diselimuti kegelapan. Kabut tebal menyelimuti. Monster-monster raksasa yang bersembunyi di balik kabut itu menatapnya. Teguh Widodo hanyalah ekornya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hendra Kurniawan dan orang-orang di belakangnya, keluarlah kalian semua. Aku akan menginjak kalian satu persatu. Maijen Ayu mengepalkan tinjunya. Di belakangnya, bayangan besar membayangi. Itu bukan sekadar kegelapan, melainkan awal dari perang besar yang harus ia hadapi. Keesokan paginya, markas Kodam 1 riuh rendah seperti sarang lebah. Namun, keributan itu bukan karena keberhasilan Maijen Ayu dalam mengungkap kasus pencurian bahan bakar. Suara pembawa berita televisi mengudara tajam di lobi markas. Breaking news, Maijen Ayu Pratiwi, Panglima Kodam wanita termuda yang sempat menjadi sorotan, diduga melakukan kekerasan brutal terhadap warga sipil. Para korban mengklaim bahwa mereka adalah karyawan perusahaan logistik biasa yang dipukuli tanpa alasan oleh pasukan bersenjata yang dipimpin Panglima Kodam. Di layar, muncul wawancara dengan Pak Hendra, pria berjas semalam yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan perban melilit tubuhnya. Tidak, kami hanya pergi untuk mengambil minyak bekas dari markas militer, tapi tiba-tiba mereka menyerbu dan memukuli kami sampai sekarat. Itu adalah akting menangis yang menjijikan. Opini publik seketika bergejolak. Kolom komentar di internet dipenuhi dengan kecaman terhadap Maijen Ayu. Apa tentara itu preman? Penyalahgunaan wewenang. Sudah dikasih kelonggaran karena wanita, malah melewati batas. Kecaman pedas membanjir. Mayor Rahmat yang menyaksikan berita itu di ruang kerja, tak kuasa menahan amarah dan melempar remote control. Dasar sampah. Dasar mereka. Mereka mencuri tapi berlagak jadi korban. Kita harus segera meminta koreksi berita. Maijen Ayu berdiri di dekat jendela, menatap sungai perbatasan di kejauhan. Ekspresinya setenang batu di tengah lautan badai. Sudah kuduga. Mereka tahu bahwa opini publik lebih menakutkan daripada hukum. Mereka berniat menjadikan saya penjahat untuk menutupi kejahatan mereka sendiri. Saat itu, pintu ruang kerja terbuka dengan kasar, dan para kolonel dari Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI masuk. Maijen Ayu Pratiwi, kami dari Inspektorat Jenderal Markas Besar TNI. Inspeksi darurat telah diputuskan atas tuduhan penahanan ilegal dan kekerasan terhadap warga sipil. Anda kami beritahu pemberhentian sementara dari jabatan Panglima Kodam. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Mayor Rahmat menghalangi mereka. Apa-apaan ini? Anda bercanda. Panglima Kodam sedang membongkar TKP kejahatan. Dia menangkap penjahat, tapi bukannya diberi penghargaan malah diberhentikan sementara. Minggir. Ini perintah atasan. Suasana tegang mengalir di antara Kepala Inspektorat Jenderal dan Mayor Rahmat. Situasi seolah akan terjadi adu jotos. Minggir, Rahmat. Suara Maijen Ayu yang pelan namun tegas memecah ketegangan. Tapi, Panglima Kodam, ini perintah. Saya tidak bersalah. Kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Maijen Ayu menepuk bahu Mayor Rahmat 2 kali. Lalu berjalan menuju Kepala Inspektorat Jenderal. Baik, mari kita pergi. Tapi ingat, semakin Anda mencoba menutupi kebenaran, semakin pahit konsekuensinya. Kepala Inspektorat Jenderal terkejut oleh tatapan tajam Maijen Ayu, tapi ia berusaha tetap tenang saat membawanya. Melihat punggung Maijen Ayu yang pergi, Mayor Rahmat mengepalkan tinjunya hingga terasa pahit.
Penyelidikan berlangsung membosankan dan tidak adil. Para inspektur mengabaikan bukti pencurian bahan bakar dan hanya fokus pada kekerasan yang dilakukan Maijen Ayu. Maijen, Anda menggunakan tongkat 3 bagian saat itu. Bukan, pihak lawan bersaksi bahwa mereka tidak bersenjata. Bukankah itu penindasan berlebihan? Mereka adalah 12 orang dewasa yang menyerang dengan pipa besi dan kunci pas. Jika itu bukan senjata, lalu apa? Mainan? Para korban mengklaim itu adalah alat kerja, Komandan. Alat kerja yang digunakan untuk menyerang kepala orang? Hentikan omong kosong ini dan periksa saja buku rekening minyak yang mereka gelapkan. Bukti itu ada di berangkas kantor saya. Inspektorat Jenderal pasti sudah mengambilnya, bukan? Inspektur itu tampak bingung, menghindari tatapan mata, dan mengutak-atik berkas. Ah, buku rekening itu. Saat ini hilang, atau ada kesalahan dalam pengiriman, jadi kami sedang mencari keberadaannya. Maijen Ayu mendengus. Hilang? Inspektorat Jenderal TNI menghilangkan barang bukti? Main sandiwara pun harus ada batasnya. Ia bersandar dalam di kursinya. Penyelidikan ini hanyalah formalitas. Kesimpulan sudah ditentukan. Pemberhentian tidak hormat dan pemecatan Maijen Ayu Pratiwi. Mereka pasti sengaja mengulur waktu untuk mengikat tangan dan kaki Maijen Ayu, sementara di belakang, mereka menghilangkan bukti. Pukul 10 malam. Saat penyelidikan dihentikan sejenak, Maijen Ayu pergi ke toilet. Seorang prajurit jaga berdiri di koridor, tapi tidak menghentikannya. Masuk ke bilik toilet, Maijen Ayu mengeluarkan alat komunikasi ultra miniatur yang ia sembunyikan di tumit sepatunya. Itu adalah jalur komunikasi darurat yang ia gunakan sejak di Kopassus. Rahmat, kau dengar aku? Srek. Siap, Panglima Kodam. Anda baik-baik saja? Suara panik Mayor Rahmat terdengar dari earphone. Saya baik-baik saja. Situasi terburuk. Bajingan-bajingan Inspektorat Jenderal itu menggeledah seluruh kantor. Hard drive dan berkas yang kami bawa. Semuanya disita. Bukti sudah hilang. Tatapan Maijen Ayu menajam. Ia sudah menduga, tapi pergerakan mereka lebih cepat dari perkiraan. Tidak, ada satu lagi. Apa maksud Anda? Komandan, kemarin di lokasi, saya mengamankan ponsel Pak Hendra, kan? Saat bajingan-bajingan Inspektorat Jenderal itu menggeledah saya memang menyerahkan ponselnya, tapi SIM card-nya saya simpan terpisah. Sekarang ada di saku dalam seragam saya. Ah, benar, Panglima Kodam. Di SIM card ini ada riwayat panggilan mereka, pesan teks, dan jalur aliran dana. Ini adalah kartu terakhir kita. Bagaimana cara saya menerimanya? Sekarang markas Kodam diblokade. Malam ini, saya akan dipindahkan ke suatu tempat dengan kendaraan pengangkut pada tengah malam. Akan melalui jalan raya utama, jalur bebas hambatan. Di sekitar res area pusat penerbitan Rantau Permai, itu titiknya. Apa Anda berencana melarikan diri? Bukan melarikan diri. Ini adalah mundur taktis, lalu serangan balik, bersiaplah. Maijen Ayu memutus komunikasi dan menggenggam SIM card erat-erat. Jika ini pun direbut, tamatlah riwayatnya. Tengah malam. Sebuah sedan hitam yang membawa Maijen Ayu keluar dari area markas besar TNI dan memasuki jalan raya utama. Di depan dan belakang, kendaraan polisi militer mengawal. Di dalam mobil, ada seorang inspektur, seorang sopir, dan Maijen Ayu. Hujan turun rintik-rintik malam itu. Lampu jalan di jalan raya utama terlihat buram karena air hujan. Maijen Ayu menatap keluar jendela, menunggu waktu yang tepat. Tepat pada saat itu, sebuah truk sampah, tanpa menyalakan lampu depan, melaju kencang dari jalur berlawanan, menabrak pembatas jalan tengah, dan melesat ke arah mereka. Apa itu? Sopir berteriak dan buru-buru membanting setir. Kawang. Truk sampah itu menabrak sisi sedan yang ditumpangi Maijen Ayu. Bodi mobil penyok seperti kertas, dan mobil itu berputar beberapa kali di jalan seperti gasing, lalu menabrak pagar pembatas dan berhenti. Kendaraan POM yang mengawal juga mengerem mendadak, menyebabkan tabrakan beruntun. Kekacauan. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah upaya pembunuhan untuk menyingkirkan Maijen Ayu. Asap tebal mengepul dari mobil yang ringsek. Sopir dan inspektur kehilangan kesadaran dan berlumuran darah. Maijen Ayu juga mengalami luka robek di dahinya hingga berdarah.
Tapi dengan kemampuan penanganan krisisnya yang khas, ia berhasil menghindari cedera fatal dengan meringkuk sekuat tenaga sebelum tabrakan. Maijen Ayu mengerang dan menendang kaca jendela yang pecah. Pintu tidak bisa dibuka. Ia mengerahkan seluruh otot tubuhnya dan mendorong rangka mobil yang penyok. Apakah dia ada di sana? Kalau sudah mati, setidaknya ambil jenazahnya. Suara-suara asing terdengar dari luar. Itu adalah orang-orang yang turun dari truk sampah. Mereka datang untuk memastikan. Maijen Ayu menggenggam pecahan kaca di tangannya. Tidak ada senjata. Tubuh yang terluka dan sepotong kaca. Tapi ia adalah Maijen Ayu. Tepat saat mereka mendekat dan mencoba melihat ke dalam mobil, Maijen Ayu melesat keluar. Ia menggores leher orang yang paling pertama mendekat dengan pecahan kaca. Tidak dalam, tapi orang itu terkejut dan mundur. Maijen Ayu memanfaatkan celah itu untuk merebut tongkat baseball dari tangannya. Hanya segini saja? Jika ingin membunuh orang, seharusnya bawa tank. Maijen Ayu, berlumuran darah, memegang tongkat baseballnya lebih erat dan menggerutu. Penampilannya di tengah hujan seperti iblis yang kembali dari neraka. Wanita kejam ini. 3 orang yang tersisa menyerang secara bersamaan. Maijen Ayu, meskipun kakinya terluka, menahan serangan mereka dengan akurat. Kang, tongkat baseball dan pipa besi beradu, memercikkan bunga api. Namun, ia kewalahan. Penglihatannya mulai kabur karena banyak kehilangan darah. Salah satu pria mengayunkan pipa ke belakang kepala Maijen Ayu. Boom! Suara benturan keras terdengar, tapi yang jatuh bukan Maijen Ayu. Pria yang menyerang dari belakang menjerit kesakitan dan ambruk. Dari kegelapan, sebuah sepeda motor muncul dengan suara menderu. Seorang pengendara berhelm melumpuhkan pria-pria itu dengan tendangan terbang dalam sekejap. Panglima Kodam, maaf kami terlambat. Saat helm dilepas, wajah Mayor Rahmat terlihat. Ia membantu Maijen Ayu naik ke jok belakang sepeda motor. Waktu yang tepat, Rahmat. Ayo pergi. Sepeda motor melaju menembus hujan dan menghilang ke dalam kegelapan. Para pria itu hanya berdiri terpaku, seperti ayam jago yang ditinggal lari. Maijen Ayu bersandar di punggung Mayor Rahmat, terengah-engah. SIM card di sakunya selamat. Ia telah melewati ambang kematian, tapi jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Tidak ada lagi tempat untuk mundur. Di pinggiran kota rantau Permai. Sebuah kotak kontainer di sudut tempat barang rongsokan. Di luar terlihat seperti kantor barang bekas, tapi di dalamnya, itu adalah markas mantan anggota Kopassus yang dilengkapi peralatan canggih. Maijen Ayu menerima pertolongan pertama di sini. Dahinya ditempeli perban, dan lengannya yang memar dibalut. Rasa sakit menyerang, tapi ia menahannya tanpa obat penghilang rasa sakit. Ia harus tetap menjaga pikirannya jernih. Analisis sudah selesai? Maijen Ayu bertanya kepada analis informasi yang duduk di depan laptop. Dia adalah Sersan Mayor, Serma, Parto, mantan anggota tim Maijen Ayu saat di Kopassus. Setelah pensiun, ia bekerja di perusahaan keamanan, lalu datang setelah dipanggil Maijen Ayu, seorang pria yang sangat setia. Siap, Panglima Kodam. SIM card ini adalah gudang harta karun. Berisi pesan teks dan rekaman panggilan antara Pak Hendra dan Hendra Kurniawan, serta yang paling penting, file foto buku rekening gelap. Serma Parto menampilkan layar. Tertera angka-angka dan nomor rekening yang padat, serta tujuan akhir aliran uang itu. Hendra Kurniawan. Dan daftar nama orang-orang di atasnya juga ada. Mata Maijen Ayu berbinar. Daftar nama itu termasuk tidak hanya pejabat tinggi militer, tapi juga nama-nama politisi. Ini adalah kartel besar. Tapi ini saja tidak cukup, Komandan. Ini file digital. Mereka bisa saja mengklaim ini dimanipulasi. Agar punya kekuatan hukum, kita butuh buku rekening aslinya, atau bukti nyata bahwa mereka sedang melakukan kejahatan, kata Mayor Rahmat dengan khawatir. Maijen Ayu menunjuk salah satu tanggal di layar. Malam ini. Di layar, ada pesan, 28 Desember 2000, Pelabuhan Patraniaga, Dermaga 4, pemuatan kapal kargo. Mereka pasti berpikir saya sudah mati, atau setidaknya lumpuh. Ini kesempatan bagi mereka untuk menghilangkan bukti dan menyelundupkan sisa barang ke luar negeri. Pelabuhan Patraniaga itu di luar yurisdiksi kita, Komandan. Apalagi, kita sekarang buronan. Kita tidak bisa mengerahkan pasukan.
Pasukan tidak perlu. Kita saja cukup, Maijen Ayu bangkit. Mayor Rahmat, Serma Parto, dan 5 orang di sini. Malam ini kita akan menjadi hantu. Tanpa seragam, tanpa pangkat, hanya sebagai bayangan. Kita akan memutus leher mereka. Siap. Mata para anggota tim berbinar. Mereka adalah serigala yang telah menemukan kembali naluri liar yang sempat hilang. Pukul 1 dini hari. Angin laut di Patra Niaga terasa dingin menusuk. Dermaga. Dengan derek-derek raksasa berdiri seperti monster. Terasa angker. Sebuah kapal kargo tua bernama Hanamasa sedang berlabuh, dan truk-truk kontainer bergerak sibuk di depannya. Maijen Ayu dan timnya menyusup, menyamar sebagai buruh pelabuhan dengan mengenakan baju kerja hitam. Mereka bergerak lincah di antara kontainer, menembus area blind spot kamera pengawas. Tujuan mereka ada 2. Pertama, memastikan bahwa barang yang dimuat adalah pasokan militer yang diselundupkan secara ilegal dan mengumpulkan bukti. Kedua, menangkap penanggung jawab di lapangan. Maijen Ayu memberi perintah melalui mikrofon radio. Ia naik tangga menuju dek kapal kargo. Di atas dek, tentara bayaran bersenjata senapan berjaga-jaga. Mereka bukan sekadar preman. Mereka adalah tentara bayaran profesional yang disewa dari luar negeri. Ini adalah bukti bahwa mereka beroperasi dalam skala besar. Maijen Ayu bersembunyi di balik kontainer, mengatur napas. Seorang tentara bayaran yang sedang berpatroli mendekat. Jarak 3 meter, 2 meter, 1 meter. Srek, tangan Maijen Ayu melesat dari kegelapan, membekap mulut tentara bayaran itu dan mencekiknya. Tentara bayaran itu pingsan tanpa suara. Ia menyeret tentara bayaran itu ke sudut gelap, mengikatnya, lalu melanjutkan. Lampu di ruang kemudi menyala. Maijen Ayu mengintip dari celah jendela, terlihat wajah yang dikenalnya. Itu Hendra Kurniawan. Ia sedang minum whisky dan tertawa bersama kapten kapal. Kalau yang ini berhasil, kita bisa hidup enak selamanya. Meskipun aku kesal karena wanita itu, tapi lega dia akhirnya mati tertabrak truk. Hahaha, memang luar biasa trikmu, Pak Direktur. Menyingkirkan Panglima Kodam itu mudah sekali, ya. Mendengar percakapan mereka, urat nadi di kepalan tangan Maijen Ayu menegang. Ia mengeluarkan granat kilat dari pinggangnya. Masuk. 3, 2, 1, ting. Maijen Ayu memecahkan jendela dan melempar granat kilat ke dalam, blar. Cahaya terang dan suara ledakan keras pecah. Orang-orang di dalam ruang kemudi memegangi mata dan menjerit, "Ah, mataku." Maijen Ayu melompati ambang jendela dan melompat masuk. Di tengah asap, gerakannya tak terhentikan. Ia menyerang dagu kapten kapal dan menghantam ulu hati pengawal. Dalam sekejap mata, ia menjatuhkan mereka, lalu mencengkram kerah Hendra Kurniawan. "Halo, Pak Direktur. Saya kembali dari neraka." Hendra Kurniawan mengucek matanya dan mengenali Maijen Ayu. Ia terkejut seperti melihat hantu, mundur terhuyung-huyung. "Kau, bagaimana kau bisa hidup? Mobil itu hancur lebur. Para malaikat maut yang dikirim anak buahmu menolakku," katanya. "Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan." Maijen Ayu mendorong Hendra Kurniawan ke dinding. "Tolong. Uang. Aku butuh uang. Aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Asal jangan nyawaku. Aku tidak butuh uang. Yang kubutuhkan adalah kebenaran dari mulutmu." Saat itu, terdengar suara tembakan dari luar. "Dor, dor, dor, Panglima Kodam, musuh datang. Jumlahnya terlalu banyak. Kita terkepung." Itu adalah pesan radio panik dari Mayor Rahmat. Tentara bayaran di dek kapal memusatkan kekuatan mereka di sekitar ruang kemudi. Maijen Ayu menggunakan Hendra Kurniawan sebagai perisai dan mengunci pintu ruang kemudi. "Ini kaca anti peluru, mereka tidak bisa masuk." Hendra Kurniawan berkata gemetar. "Begitu. Jadi kita tikus terperangkap di dalam sini?" Maijen Ayu menyeringai. Ia menyalakan peralatan siaran di ruang kemudi. Lalu ia meraih mikrofon. "Perhatian, tentara bayaran di luar, bos kalian, Hendra Kurniawan, sekarang ada di tangan saya. Jika kalian bertindak sembarangan, leher orang ini akan jadi yang pertama putus." Tembakan dari luar berhenti. Maijen Ayu mengarahkan pecahan kaca ke kepala Hendra Kurniawan. "Baiklah, mari kita lakukan siaran langsung untuk seluruh rakyat.
Maijen Ayu memberi isyarat kepada Serma Parto. Siap, tersambung. Situasi ini sedang disiarkan secara langsung ke situs web Kementerian Pertahanan dan server stasiun TV utama. Serma Parto menggunakan keahlian mertasnya untuk menyiarkan langsung situasi di lokasi. Di layar, terlihat jelas Maijen Ayu yang berlumuran darah memegangi Hendra Kurniawan yang ketakutan. Rakyat Indonesia, saya Maijen Ayu Pratiwi. Saya sekarang menahan otak di balik korupsi logistik militer, Hendra Kurniawan. Di kapal kargo ini, ada pasokan militer yang dibeli dengan uang pajak kalian. Suara Maijen Ayu tidak bergetar. Ia menatap kamera dan melanjutkan dengan jelas. Mereka mencoba membunuh saya dan menghina militer. Tapi saya selamat. Dan sekarang, saya akan memulai pengadilan. Ia mendorong Hendra Kurniawan ke depan kamera. Bicara. Siapa yang ada di belakangmu, dan siapa yang memerintahkan semua ini? Jika kau tidak bicara sekarang, kau akan tenggelam bersamaku di sini. Maijen Ayu membuka penutup tombol bunuh diri di ruang kemudi. Tidak, aku akan bicara. Aku akan bicara semuanya. Anggota DPR Rizal yang memerintahkannya. Anggota DPR Komisi Pertahanan Rizal Prasetyo adalah otaknya. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Pengakuan Hendra Kurniawan yang disiarkan langsung ke seluruh negeri adalah pernyataan sekelas bom nuklir. Nama anggota DPR dari partai yang berkuasa muncul, mengejutkan semua orang yang menonton siaran itu. Tentara bayaran yang menunggu di luar merasakan bahwa situasi sudah berakhir dan mulai membuang senjata mereka, lalu melarikan diri. Suara sirene terdengar. Kali ini, bukan polisi militer yang datang untuk menangkap Maijen Ayu, melainkan polisi dan kapal patroli laut yang datang setelah melihat siaran. Maijen Ayu barulah menjatuhkan Hendra Kurniawan ke lantai. Ketegangan mereda, dan kekuatannya melemah, tapi ia tidak tumbang. Selesai. Dari luar jendela ruang kemudi, fajar mulai menyingsing, matahari merah terbit di atas laut. Itu adalah malam yang panjang. Tapi Maijen Ayu tahu, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai di pengadilan dan di mata dunia. Mayor Rahmat dan Serma Parto mendobrak pintu dan masuk. Panglima Kodam, kita berhasil. Seluruh rakyat melihatnya. Maijen Ayu tersenyum samar, wajahnya berlumuran darah. Ya, sekarang mari kita pulang. Bersihkan diri dan makan. Ia berjalan keluar dengan bangga. Di belakangnya, cahaya matahari pagi yang cerah menyinari. Itu adalah cahaya kemenangan, dan pertanda bahwa keadilan masih hidup. Siaran langsung dari Pelabuhan Patraniaga adalah bom nuklir yang mengguncang Indonesia. Rakyat yang menyaksikan wajah Maijen Ayu, yang berlumuran darah dan pengakuan Hendra Kurniawan melalui layar ponsel mereka, diliputi keterkejutan dan kemarahan. Papan petisi online Istana Presiden lumpuh, dan di lapangan Monas, meskipun masih dini hari, warga mulai berkumpul satu persatu membawa lilin. Namun, monster tidak mudah mati. Segera setelah siaran, pihak anggota DPR Rizal mengeluarkan pernyataan. Siaran tersebut adalah video deepfake yang dimanipulasi. Maijen Ayu Pratiwi adalah orang gila yang mencoba melakukan kudeta militer, dan penasihat Hendra Kurniawan dipaksa memberikan pengakuan palsu di bawah ancaman. Ini adalah tindakan teror oleh kekuatan anti negara. Itu adalah kebohongan yang tidak tahu malu. Namun, mereka memiliki senjata ampuh, media dan kekuasaan. Beberapa media massa mendukung klaim anggota DPR itu dan mengeluarkan berita utama provokatif tentang dugaan kudeta militer Maijen Ayu Pratiwi. Petinggi militer yang korup di markas besar TNI juga bereaksi dengan cepat. Saat ini juga, Maijen Ayu Pratiwi, Panglima Kodam 1, ditangkap atas tuduhan pemberontakan, pencemaran nama baik atasan, dan desersi. Jika menolak, diizinkan menembak. Surat perintah penangkapan dikeluarkan. Maijen Ayu dan timnya, dari pahlawan, seketika berubah menjadi buronan. Setelah keluar dari Pelabuhan Patraniaga, rombongan Maijen Ayu kembali ke kotak kontainer di tempat barang rongsokan, tempat persembunyian mereka. Suasana terasa berat. Panglima Kodam, situasinya tidak bagus. Polisi dan polisi militer memblokade jalan-jalan utama. Pihak anggota DPR Rizal bahkan mengerahkan perusahaan keamanan swasta untuk mencari kita. Mereka tidak hanya ingin menangkap kita, tapi ingin melenyapkan kita.
kata Mayor Rahmat sambil memeriksa magasin senjatanya. Maijen Ayu dengan tenang mengeringkan rambutnya yang basah dan membuka peta. Jika kita bersembunyi, kebohongan mereka akan menjadi kebenaran. Kita akan menerobos langsung. Menerobos langsung? Kemana Anda berencana pergi? Ke tempat Rizal Prasetyo berada. Gedung DPR di Senayan, anggota tim terkejut. Dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan, masuk ke jantung politik Indonesia sama saja dengan bunuh diri. Dia sekarang bersembunyi di balik media dan memainkan opini publik. Saya harus muncul langsung dan menunjukkan bukti hidup, Hendra Kurniawan, dan catatan ini. Saat itu, Serma Parto berteriak panik, Panglima Kodam, Tato Andue. Dia sedang bersiap untuk menerbangkan jet pribadi. Dia berencana melarikan diri. Niatnya adalah pergi ke luar negeri dan menunggu sampai situasi tenang. Mata Maijen Ayu bersinar tajam. Jika Rizal Prasetyo berhasil pergi, semuanya akan sia-sia. Penyelidikan akan dihentikan, dan kebenaran akan terkubur. Ubah target. Pusat penerbangan bisnis Bandara Halim. Kita harus menghentikan kepergiannya, bahkan jika harus mematahkan kakinya. Maijen Ayu dan timnya kembali naik kendaraan. Mereka semua tahu bahwa ini akan menjadi operasi terakhir mereka. Jalan menuju Bandara Halim sudah diperketat dengan pos pemeriksaan. Namun, Maijen Ayu tidak mengambil jalan memutar. Ia menggunakan taktik infiltrasi kota yang ia pelajari saat di Kopassus. Mereka meninggalkan kendaraan dan mendekati pinggir bandara melalui ventilasi di lokasi konstruksi kereta bawah tanah. Landasan pacu pusat bisnis penerbangan. Anggota DPR Rizal Prasetyo, dikawal oleh pengawalnya, berjalan menuju jet pribadi. Ia mengenakan kacamata hitam, berbicara di telepon, dan tertawa licik. Ya, ini saya. Saya akan berada di villa di Swiss untuk sementara waktu. Jadi uruslah sisanya dengan baik. Maijen Ayu, tembak mati dia begitu terlihat, dan pastikan mayatnya tidak ditemukan. Itu adalah saat ia hendak menginjak tangga pesawat. Plak! Dari suatu tempat, granat asap melayang dan meledak di kaki Rizal Prasetyo. Apa-apaan ini? Uhuk, uhuk. Asap tebal seketika menghalangi pandangan. Para pengawal panik dan kebingungan, sementara bayangan-bayangan hitam melesat keluar dari asap. Hentikan! Atas teriakan Maijen Ayu, anggota tim menyerbu para pengawal. Penggunaan senjata api dihindari sebisa mungkin, karena baku tembak di bandara bisa melukai warga sipil. Sebaliknya, tongkat 3 bagian dan teknik pertarungan jarak dekat mengeluarkan api. Maijen Ayu tanpa ragu menyerbu ke arah Rizal Prasetyo. Kepala pengawal Rizal Prasetyo menghalanginya. Mantan anggota pasukan khusus, ia memiliki tubuh besar dan mengeluarkan pisau. Sampai di sini saja, tikus. Minggir. Aku sedang membersihkan sampah, kata Maijen Ayu. Ia menghindari ayunan pisau kepala pengawal itu dan menyerang ke bagian dalam lengannya. Sisi tangannya menghantam titik vital kepala pengawal itu. Ah! Kepala pengawal itu terhuyung, dan Maijen Ayu memanfaatkan celah itu untuk memelintir lengannya dan membantingnya ke lantai dengan teknik bantingan. Boom! Pria berbadan besar itu pingsan. Kini hanya tersisa Rizal Prasetyo. Ia mundur ketakutan, lalu terjatuh dari tangga pesawat. Jangan mendekat. Kau tahu siapa aku anggota DPR, aku punya hak imunitas. Maijen Ayu mencengkeram kerah Rizal Prasetyo dan menariknya berdiri. Lalu ia melepas kacamata hitamnya dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Imunitas? Tidak ada imunitas untuk tikus yang menjual rakyat dan melarikan diri. Tempat tujuanmu bukan Swiss, melainkan sel tahanan Kementerian Pertahanan. Ini, kau sudah tamat. Surat perintah penangkapan sudah. Saat itu, dari pinggir landasan pacu, puluhan mobil polisi dan polisi militer datang dengan sirene meraung. Lampu sorot menyinari Maijen Ayu dan Rizal Prasetyo. Jangan bergerak, kalian terkepung. Buang senjata dan menyerah. Suara pengeras suara menggema. Wajah Rizal Prasetyo berseri. Hahaha, benar kan? Kau sudah mati. Mereka di pihakku. Maijen Ayu menoleh ke arah polisi militer. Ratusan moncong senjata mengarah padanya. Situasi putus asa. Namun, Maijen Ayu tidak melepaskan Rizal Prasetyo. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai perisai dan berteriak,
Saya Maijen Ayu Pratiwi, Panglima Kodam 1. Orang di tangan saya adalah otak di balik korupsi logistik militer dan pengkhianat negara, Rizal Prasetyo. Saya sedang menangkap penjahat. Untuk siapa kalian mengangkat senjata? Untuk kekuasaan yang korup, atau untuk negara dan rakyat? Suaranya lebih keras dari angin di landasan pacu, menghantam dada para prajurit, para polisi militer mulai ragu. Mereka juga melihat berita. Mereka tahu kebenarannya, tapi mereka datang karena perintah. Tembak. Tembak dia sekarang juga, teriak Rizal Prasetyo dengan kalap. Tepat pada saat itu, barisan polisi militer terbelah, dan seorang jenderal berjalan keluar. Ia adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Ia menatap Maijen Ayu dengan ekspresi sedih. Panglima, cepat beri perintah. Tembak mati pemberontak ini. Teriak Rizal Prasetyo dengan memohon. Kepala Staf Angkatan Darat perlahan mengangkat tangannya. Hentikan penembakan. Lalu, ia berkata dingin kepada Rizal Prasetyo, anggota DPR Rizal Prasetyo, Anda ditangkap darurat atas tuduhan pembocoran rahasia militer, penerimaan suap, dan percobaan pembunuhan. Tim investigasi gabungan dengan kejaksaan sipil sudah dibentuk. Apa? Anda gila? Anda tahu siapa saya? Tangkap dia. Atas perintah Kepala Staf Angkatan Darat, para polisi militer berlari dan memborgol Rizal Prasetyo. Rizal Prasetyo mengumpat sambil diseret, tapi tidak ada yang mendengarnya. Kepala Staf Angkatan Darat mendekati Maijen Ayu. Ia memberi hormat sambil melihat wajah Maijen Ayu yang penuh luka dan pakaiannya yang robek. Anda benar, Ayu. Maaf saya terlambat. Maijen Ayu barulah merasakan ketegangan mereda dan kekuatannya melemah. Mayor Rahmat berlari dan menopangnya. Tidak, Panglima. Prajurit hanya menyelesaikan tugas. Ia berusaha mempertahankan sikap hormatnya hingga akhir, meskipun kesadarannya mulai kabur. Di kejauhan, matahari pagi mulai terbit. Era kegelapan yang panjang telah berakhir. Musim telah berganti. Rumput ilalang di tepi sungai perbatasan tertunduk lesu diterpa angin musim dingin. Indonesia berada dalam pusaran besar selama beberapa bulan terakhir. Skandal korupsi logistik militer, yang dikenal sebagai Gerbang Rizal, mengguncang dunia politik dan bisnis. Anggota DPR Rizal Prasetyo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan puluhan jenderal serta pengusaha yang berkolusi dengannya, satu persatu ditangkap. Dan di tengah-tengah semua itu, Maijen Teguh Widodo. Ia mendekam di sel isolasi penjara, menangis setiap hari karena penyesalan. Jaringan koneksinya yang dulu gemilang runtuh seperti istana pasir, dan ia kini menjadi sosok yang menyedihkan tanpa seorang pun yang menjenguknya. Ia merasakan pahitnya betapa sia-sianya keserakahannya. Maijen Ayu keluar dari rumah sakit setelah sebulan menjalani perawatan. Dewan Kehormatan Militer juga bersidang untuknya. Pembangkangan perintah dan desersi adalah pelanggaran aturan yang jelas. Namun, opini publik memujanya sebagai prajurit sejati, dan Kementerian Pertahanan, setelah banyak pertimbangan, menjatuhkan hukuman ringan berupa skorsing 3 bulan. Itu pada dasarnya adalah pembebasan bersyarat. Pada hari ia kembali bertugas setelah masa skorsing, salju turun di lapangan upacara Divisi Infanteri 1. Maijen Ayu mengenakan PDU lengkap dan berdiri di mimbar upacara serah terima jabatan Panglima Divisi. Ia datang untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Panglima Divisi yang sempat kosong sebelum kembali ke jabatan Panglima Kodam, dan menyerahkan tongkat komando kepada Panglima Divisi yang baru. Tatapan mata para prajurit yang berbaris di lapangan upacara berbeda dari sebelumnya. Seragam tempur mereka, yang dulu kotor penuh lumpur, kini bersih, dan wajah mereka, yang dulu lesu karena kelaparan, kini penuh semangat dan kebanggaan. Mereka tahu persis siapa pimpinan mereka, dan apa yang mereka pertahankan. Unit Garuda Sakti, perhatian. Suara Maijen Ayu menggema melalui pengeras suara. Musim dingin lalu, kita harus bertarung melawan dingin yang keras. Tapi dingin itu bukan karena cuaca, karena hati nurani kita membeku, dan keadilan kita mendingin. Ia melanjutkan, menatap mata setiap prajurit. Tapi kalian bertahan. Dan kalian membuktikan bahwa Tentara Nasional Indonesia, Unit Garuda Sakti, tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan ketidakadilan. Saya bangga pada kalian. Dada para prajurit bergemuruh. Itu adalah kata-kata yang tulus, lebih dari sekadar retorika yang indah. Setelah upacara serah terima jabatan,
Seorang prajurit dengan ragu-ragu mendekati Maijen Ayu saat ia keluar dari gedung utama markas divisi. Ia adalah Prada yang diselamatkan Maijen Ayu saat jatuh ke sungai dalam operasi penyeberangan malam hari. P. Panglima Kodam. Sebentar. Para pengawal mencoba menahannya. Tapi Maijen Ayu mengangkat tangannya. Ada apa? Prajurit itu mengeluarkan sebuah kantong penghangat yang kusut dari balik seragamnya dan menyodorkannya. Ini, Komandan. Cuaca dingin. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan saya waktu itu. Saya benar-benar ingin menyampaikan ini. Maijen Ayu menerima kantong penghangat-hangat yang diberikan prajurit itu. Itu adalah hadiah yang lebih berat dan hangat daripada medali apapun. Ekspresinya yang dingin perlahan melunak seperti salju musim semi yang mencair. Terima kasih. Sangat hangat. Semoga kamu bisa menyelesaikan dinas militer dengan sehat. Siap, Garuda Sakti. Prajurit itu memberi hormat dengan suara lantang, wajahnya seolah mendapatkan segalanya di dunia. Maijen Ayu naik ke mobil dan menatap unit yang semakin menjauh di luar jendela. Mayor Rahmat, yang duduk di belakang kemudi, bertanya, Panglima Kodam, sekarang kita mau kemana? Kembali ke markas Kodam? Maijen Ayu memegang kantong penghangat di tangannya dan termenung sejenak. 3 bintang di bahunya, beratnya terasa kembali. Itu bukan bobot kekuasaan, melainkan bobot tanggung jawab untuk menjaga hati prajurit-prajurit itu. Seperti kantong penghangat ini. Tidak. Mari kita pergi ke Jembatan Persatuan. Jembatan Persatuan, mengapa ke sana? Saya hanya ingin merasakan angin. Dan juga, membuat janji lagi. Taman Perdamaian Jembatan Persatuan. Di balik pagar kawat berduri, terlihat wilayah musuh. Maijen Ayu berdiri di Bukit Kincir Angin, menghadapi angin sungai yang dingin. Sejak di Kopassus hingga sekarang, ia telah bertarung melawan banyak musuh. Teroris, musuh negara, dan bahkan musuh internal. Pertarungan tidak akan pernah berakhir. Akan muncul Teguh Widodo lain, Rizal Prasetyo lain. Karena dunia tidak mudah berubah. Namun, Maijen Ayu tidak takut. Ia memiliki orang-orang yang harus dilindungi, dan rekan-rekan seperjuangan yang akan bertarung bersamanya. Mayor Rahmat, ya. Panglima Kodam, menurutmu, apa itu prajurit? Mayor Rahmat berpikir sejenak, lalu menjawab, bukankah itu perisai yang menjaga negara dan melindungi rakyat? Maijen Ayu mengangguk dan tersenyum lebar. Betul, dan perisai itu harus selalu bersih, terpoles. Agar kita bisa melihat dengan jelas apa yang datang dari musuh. Saya akan terus memolesnya, agar perisai saya tidak berkarat. Ia menatap langit. Dari celah awan, seberkas sinar matahari menyinari bintang di bahunya. Ayo pergi. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Maijen Ayu berbalik, langkah kakinya berat dan tak terhentikan. Di tengah angin musim dingin yang dingin, semangat musim semi bersemi. Selama keadilan hidup, perjuangan mereka tidak akan berhenti.